Nyonya, Raja Pengobatan dan Semi Dewa, 3 dokter ilahi datang obati tuanmu. 3 dokter hebat datang selamatkan Aceh? Bagus, anakku akan diselamatkan. Anak selamat. Daftar Nyonya Shang menyebut obat Linglang bisa menikahinya. Saya serius. Jika bisa selamatkan anakku, saya takkan ingkar janji. Tuan Shang terlihat begini. Ini semua karena pria. Saya akan menikahinya. Ini sangat aneh. Penyakit apa yang sulit ini? Bagan saya dan Dr. Raja tak berdaya. Minger, kalian berdua memalukan reputasi dokter kita. Obat. Bagaimana hasilnya? Saya punya tangan suci, sama sekali tak temukan penyebabnya. Bagaimana mungkin? Penyakit macam apa ini? Semi Dewa Pengobatan. Dr. Wang termasuk 3 ahli medis teratas. Tak ada yang bisa dilakukan, anakku. Mengapa hidupmu begitu menyedihkan? Kau sangat berbakat. Ini kesempurnaan dari dunia atas. Bagaimana bisa ada penyakit terminal begini? Adakah cara selamatkan anakku? Saya mohon padamu, asal bisa selamatkan anakku, bahkan rela bangkrut dengan segala cara. Jika Raja, Dewa, maupun Semi Dewa tak bisa selamatkannya, hanya satu orang yang bisa. Benarkah? Siapa yang bisa selamatkan anakku? Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Maksudmu ahli keuangan, militer, dan medis? Bahkan dunia bawah, raja misterius penguasa puluhan bidang. Panglima tertinggi Istana Phoenix. Aku hanya dengar dia adalah legenda. Tak ada yang pernah melihatnya. Entah itu benar atau tidak. Di mana aku bisa menemukannya? Terserah kau. Baik, bahkan jika ku gali tanah 3 meter dan tembus langit, aku harus temukan dia. Engin segera menyebarkan perintahku 4 penjuru. Dengan segala cara, pencarian global keberadaan Sang Maha Agung. Jangan cari lagi. Aku datang. Siapa kau? Dia tukang bersih-bersih. Katanya bisa menyembuhkan penyakit tuan muda. Dia bisa sembuhkan jinerku. Ya, dia bilang bisa. Konyol. Katanya bisa? Apa kau percaya? Jika tukang bersih-bersih bisa menyembuhkan, lalu buat apa kita pengecut ini hidup? Kukira cuma tukang bersih-bersih. Tak Kuzanka, dia pinapu. 5.000 tahun lalu, orang kuno bilang wajah tak bisa diubah. Tak buta antak wariskan ke generasi. Tak kusangka generasi penerus sebodoh ini. Tragedi peradaban manusia. Sudah. Berhenti berpura-pura. Keluarga Shang orang terkaya di musim terhormat. Jika kau berani menipu di sini, aku bisa buat kau tak layak menyapu jalanan. Tampaknya, wanita ini hanya ingin nikahi Zhang Xiaoyu. Kan? Hari ini, aku baru paham arti kodok sejati yang ingin makan daging angsa. Sangat membuatku jengkel. Cepat, keluarkan dia dari sini. Jangan sentuh angin. Apa yang kau lakukan? Kondisi tuan muda semakin melemah. Dokter ternama pun tak bisa berbuat apa. Karena tukang bersih ini bilang bisa. Sebaiknya kita coba. Jika dia benar pinapu, masih ada waktu untuk menghukumnya. Aku beri kau beberapa kesempatan. Jika kau tak mampu, tahu risikonya. Dunia memohon kesembuhan padaku. Samuel memohon. Aku datang melihat Shang Shujin yang tak seharusnya mati muda. Dengan sikap seperti ini, orang ini tak bisa diselamatkan. Saat tuan muda kembali sadar nanti, bilang aku tak butuh warisannya. Dan, Tuan Shang adalah orang yang sangat baik. Aku mohon selamatkan dia. Asalkan bisa selamatkan tuan muda, aku rela melakukan apa saja. Kesetiaanmu patut diacungi jempol. Baik, akan kuperiksa lagi. Dunia ini semakin pengetahuanku. Petugas kebersihan berani obati penyakit mematikan. Penipu sudah sering kulihat, tapi selevel kau baru pertama. Kurang ajar kau. Bahkan sampai merendah jadi tukang bersih-bersih. Tipu muslihatmu benar-benar keterlaluan. Hei, sampai kapan kau mau berpura-pura? Nona. Apa tadi aku melihat bidadari? Ada apa denganmu?
Apa kau membunuhnya? Beraninya kau bunuh Tuan Shang. Ini menghina kode etik pengobatan. Tangkap dan singkang dia. Aku obati pasien yang tak bisa kau selamatkan. Malah kau tuduhku menghina profesi dokter? Apa kau bilang penyakit Tuan Shang sudah sembuh? Kematian sudah di depan mata. Masih mau menipu? Katakan, apa ini tipuan? Periksa nadinya. Piwalan, tunggu sampai kubongkar kebohongannya. Tuan Shang benar-benar sembuh. Apa? Benar sembuh? Ahli pengobatan, apa Tuan muda kami benar sembuh? Ini mustahil. Penyakit yang tak bisa disembuhkan Dewa Put. Mana mungkin bisa diobati tukang bersih-bersih? Mungkin kemampuan Dewa pengobatan kurang hingga berhalusinasi. Biar ku periksa sendiri. Sembuh total. Bagaimana mungkin? Benar sembuh. Kami bertiga tak mampu mengobati. Tapi dia sembuhkan hanya dengan beberapa tusukan. Apa latar belakangnya? Tak ada later belakang. Aku hanya tukang bersih-bersih. Pergi. Bibi sudah pulang. Zian mencarimu. Silakan bicara berdua. Aku mau beli bahan makanan. Begitu? Berikan padaku. Suye. Mari kita batalkan pertunangan. Suye, mari kita batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Kenapa? Sudah lama kupikirkan. Sudah lama kutunggu. Kita memang tidak cocok. Tidak cocok? Maksudmu? 5 tahun. Aku bekerja keras, membawa keluarga Gu dari miskin jadi makmur. Masa depan kita cerah. Sementara kau putri sulung keluarga Su, dikirim keluar belajar, lalu kembali mewarisi bisnis. Tapi malah jadi petugas kebersihan, ini menghancurkan semua peluang. Masih ada yang mau kau katakan? Katakan aku kehilangan kesempatan? Apa kau masih punya peluang? Ayahmu sangat kecewa padamu. Kau sudah dianggap anak buangan. Adikmu lah yang akan warisi keluarga Su. Kau pikir ayahku benar-benar ingin aku belajar? Aku gagal memenuhi harapan, jadi dibuang. Bukan begitu? Dia cari alasan untuk menjauhkanku dari pusat kekuasaan, agar Su Qiansui bisa naik ke puncak. Cari alasan untuk kegagalanmu. Kau putri sulung keluarga Su. Kenapa ayahmu menolakmu? Bukankah kau bisa mandiri? Aku memang mandiri, tapi Su Sihai menceraikan ibuku, menikahi pelacur itu. Sejak ITU, ibuku dan aku sudah jadi sampah, mengerti? Percuma bicara panjang lebar. Nyatanya kau tetap terjatuh. Tidak Panta Dangan Tuangu, Tanda Tangani Perjanjian, ini Dangan Bijak. Dulu kukira kau wanita sempurna, tapi kini jadi petugas kebersihan. Setiap kali orang menyebutmu, aku malu. Ayo kita selesaikan dan putus. Pernikahan kita 2 hari lagi. Pikir sekali lagi. Masih ada yang ku mau? Antara kita bagai langit dan bumi. Mustahil bersatu. Aku beritahu fakta. Keluarga Gu dipilih Kaisar Feng. Dapat investasi triliunan. Kami akan masuk ke dunia bisnis. Di hadapanku, kau akan semakin rendah. Di hadapanmu, aku akan semakin rendah. Tahukah kau, siapa yang memengaruhi Feng Dian investasi triliunan ke keluarga berdiri bersamamu? Aku merasa lebih rendah hati. Tahukah kamu, siapa yang menginspirasi Feng Dian investasi triliunan dolar untuk keluarga Gu? Jangan bilang itu kamu, ya? Kamu pikir selain aku, siapa lagi yang akan merawatmu sebaik ini? Kakak, tanpa riasan, tak punya malu. Aku direktur grup Gu. Kamu cuma OB? Apa urusanmu merawatku? Ini Nona Qiansui. Sudah dikatakan, dialah yang menyambut Lord Yinlong dari Feng Dian. Berkepala batu masih ingin berpura-pura. Dia juga pamer bahwa kuil yang menguntungkanmu. Tahukah kau kuil seperti apa itu? Itu puncak keagungan dunia. Sanmaa Pangazakville. Jenius terbesar sejak peradaban manusia. Ahli di berbagai bidang. Katanya kau diuntungkan kuil. Jika sang maha penguasa tahu, kau takkan tahu bagaimana mati. Apa? Investasi triliunan dolar itu diraih Su Qiansui dan Feng Dian. Apa? Malu? Sudah jadi kakak. Lihat betapa bejatnya dirimu. Orang lain begitu menjanjikan. Nona Qiansui juga berkata, Diamant Bantu Tuangu. memperkenalkan Lord Yinlong sebagai wali. Ini Bantu en Beaux-Arts Baji Tuangu. Dia lebih cocok dengan Tuan Gu. Oh begitu, Gu Zian, kau ingin memutuskan tunangan? Menikahi Su Qiansui. Bukan urusanmu. Lepaskan saja pertanyaan ini. Masih ingat saat aku putri sulit keluarga Su? Katakan kata pantas untukku. Cukup sudah. Suyen, banyak hal telah berubah. Aku tahu sulit bagimu memilih. Aku tahu kau tak bisa terima kenyataan. Hubungan ini sudah berlangsung ribuan tahun. Yang kau perhatikan hanyalah keseimbangan status. Wanita berbakat. Kita
Kuzarangkan, menyerahlah, atau kau akan menyesal. Katanya aku akan menyesal jika tak menyerah. Aku sedang mengenang perasaan lama. Berikan kamu kesempatan mundur. Sepertinya kamu punya rencana. Aku ingin lihat bagaimana kau buatku menyesal. Tanggal pernikahan tetap sesuai rencana. Silakan pergi. Tidak. Baguslah. Ingat, ke yang minta ini. Tak apa, aku bisa tanggung konsekuensinya. Kita masih menikah. Akan kuberikan pernikahan yang menggemparkan. Pernikahan megah. Akan kuperkenalkanmu ke seluruh Jinghai. Aku tunggu saat itu. Jenis terburu. Kodok. Guzian, kau ingin aku menyesal? Kiluan memberi salam pada Nona Su. Lakukan 3 hal untukku sekarang. Pertama, pesankan hotel termewah di Jinghai. Rencanakan pernikahan. Kedua, upacara investasi triliunan grup Gu dan Feng Dian. Gabungkan dengan pernikahanku. Ketiga, undang pejabat puncak industri finansial dan militer untuk hadir di pernikahanku. Bagaimana jika kepala negara datang? Bayarkan mereka datang. Toh tak ada hadiah saat pintu dibuka. Ibuku pulang, pergilah. Bahe. Bibi, segera kembali ke keluarga Su. Kenapa kembali ke keluarga Su? Ayahmu sekarat. Sepertinya waktunya tinggal sedikit. Ayahmu sedang sekarat. Sepertinya waktu hampir habis. Lalu apa? Dia tinggalkanmu untuk menikaminya di puncak kekuasaannya. Apa kau masih peduli nyawanya? Dasar bodoh. Kau putri pertama keluarga Su. Ayamu Sudatiada. Koberak Mewarizi. Aku boleh membencinya, tapi tak boleh kubiarkan kau sengsara bersamaku. Aku tak peduli. Aku benci semua hal dari keluarga Su. Jangan terlalu keras kepala. Bagaimana dia tetap Ayamu. Kau harus pulang dan melihatnya. Sudah kubilang. Kenapa sampah Suye itu masih menolak putuskan pertunangan? Ya, siapkan semuanya. Aku akan umumkan pengantin di acara pernikahan. Kau biar dia jadi bahan tertawan. Haruskah sekeras ini? Bukankah ini terlalu kejam? Dia sudah cukup menderita menyapu jalanan, lalu mempermalukannya di depan umum. Dia pantas menerimanya. Selain itu, beri dia kesempatan untuk pergi. Dia nekat menjilat ke atas. Mari kita beri penghinaan terbesar dalam hidupnya. Aku sangat menantikan pernikahan ini. Pria yang bisa menikahinya. Bisa kutonton kehinaannya di depan umum. Sungguh kebahagiaan ganda. Baik, kita lakukan. Biukin 3 kebahagiaan. Ada apa lagi? Aku terima telepon dari Feng Dian. Mereka akan tanda tangani kontrak di pernikahanku. Investasi miliaran dolar. Tunggu hingga TN Gu dapat investasi triliun dolar di Feng Dian. Sembah Yinlong sebagai ayah baptis. Langsungkan pernikahan denganmu, nona kedua. Satitu, Keluarga Sugu akan berjaya. Semua orang akan tunduk. Dr. Wang, bagaimana kondisi saya? Tuan, gagal hati dan ginjalmu sangat parah. Adakah yang bisa kulakukan? Jika ingin selamat, hanya satu orang. Siapa? Dia Feng Dian Supreme legendaris yang mengguncang dunia. Dialah Feng Dian Supreme legendaris yang telah melintasi dunia. Supreme APA? Ya, Supreme adalah jenius paling gemilang di dunia. Figur bak dewa. Setiap bidang yang ia geluti memiliki pencapaian yang tak tertandingi. Di bidang pengobatan, ia menciptakan Heaven and Earth Xuan Huang Nedle. Konon jarum ini bisa menghidupkan orang mati. Dia pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Kakek ini sudah tak mampu, rawatlah dirimu. Selamat tinggal. Kau bilang Supreme ini seperti naga yang tak terlihat ekornya. Mau cari di mana? Aku tahu tempatnya. Suye, ngapain kau di sini? Ini rumahku. Haruskah ku salam-salaman denganmu? Kalian sudah keluar dari keluarga Su lebih dari 10 tahun. Masih ada hubungan apa dengan keluarga Su? Takut aku kembali dan bagi harta warisan? Kau juga pantas dapat bagian harta warisan. Ibu, jangan bicara begitu. Meski kakakku tak kompeten, tapi marganya tetap cari uang dengan menyapu jalan saja susah, kembali berebut harta warisan. Bisa dimaklumi untuk beli jaminan hidup. Pernikahan sebentar lagi. Aku harus cari uang mahar. Masa mau mempermalukan diri? Zian, jangan khawatir. Ini kan keluarga Su kita. Dia sedang menghina. Kita tak boleh kalah. Aku pasti akan beri hadiah penyetap nanti. Kalau budget terima kasih. Nona. Saudari Sebaya. Kenapa bedanya jauh sekali? Ada orang. Sungguh tak tahu malu. Kalian para badut. Siapa yang kau hina? Anak buangan? Sudah, berhenti bertengkar. Suyen, benar kau tahu cara menemukan Supreme? Tentu. Katakan sekarang. Akan kukirim orang untuk menjemput.
Kalau kau mau berlutut minta maaf pada ibuku, usir ibu dan anak Su Qiansui dari keluarga Su. Aku bisa atasi sendiri. Akan kita tangkan sang maha kuasa. Suye sedang mengumbar omong kosong apa? Jangan kira kau bisa dapat hak waris keluarga Su Qiansui, jangan ukurku dengan standarmu. Keluarga, Su Yang Kawanggap, seperti Haoyue. Bagiku tak ada artinya. Bukan apa-apa, lalu kenapa kau kembali? Ibuku dengar sesepuh ini akan meninggal, jadi aku datang melihat. Keluarga Su jelas berutang padaku. Harus kuambil kembali. Setidaknya tak akan kuserahkan padamu. Cukup, hentikan debat kusir ini. Suyan, kau benar tahu kabar Sang Maha Kuasa? Sudah kuberi syaratnya. Soal apakah aku benar tahu, tergantung sikap kalian. Kita laluan. Berani mengancam ayahmu sendiri. Dasar anak durhaka. Bakti pada orang tua saja tidak ada. Segi memang miskin. ITU tak penting. Yang penting punya ambisi. Itu maksudmu apa? Kau yang tak becus cuma bisa membual. Bahkan melawan ayah yang sedang sakit. Benar-benar tidak punya hati. Tak pernah merasakan penderitaan. Jangan neza hati orang antak berbaik hati. Guzian, kau tak pantas menggakimiku. Aku tidak pantas. Keluarga gue bisa sukses karena usahaku. Kecuma anak buangan penyapu jalanan. Bilang aku tak pantas. Suye, aku sungguh meragukanmu. Berani juga kau datang ke pernikahan kami. Jangan ragukan. Akan kuberi kejutan. Masih berani bicara soal kejutan. Kenapa tak kita lihat nanti? Cukup berdebat. Sedra Adakan Rapat Keluarga. Akan Umumkan Pueris Keluarga. Sedala berhenti bertengkar. Sedra Adakan Rapat Keluarga. Ingin umumkan pewaris keluarga Su. Kekaku. Jadi beginilah akhirnya. Kutunggu warisan keluarga Su dan lamaranmu. Jangan kecewakan aku, Paman Su dan Bibi Feng. Kita pergi dulu. Jiang Yang, ayo pergi. Guzian. Kau ingat, Sapa semua orang sebelum pergi. tak menyapa ibuku? Aku tak sapa ibumu. Masalah? Kau juga berkomentar? Kau tak masuk akal padaku, tapi kasar pada ibuku. Aku akan sangat marah. Katakan mare, kan? Takkan kau cerai aku karena ini? Atau tinggalkan aku? Aku sungguh takut. Iyon tak apa. Tak perlu formalitas berlebihan. Terima kasih kebesaran hati Bibi. Nasihati putrimu jangan tinggalkan aku. Aku akan sedih. Tidak. Sampai jumpa di pernikahan, ayah. Kubuat kelihat siapa tak pantas. Kak, ayo pergi. Ayah sebentar lagi Umumkan Pueris. Impianmu akan terkabul. Hari ini kukumpulkan kerabat dan pemegang saham. Hanya satu tujuan. Kondisi tubuhku saat ini sudah cukup bahagia. Waktu kita semakin sempit. Kuharap temukan penerus keluarga Su. Pimpin grup Su ke level lebih tinggi. Kalian semua sudah tahu. Saya punya 2 putri. Su Yisi Sulang. Setelah baca buku, pergi menyapu jalanan. Dia bahan ejekan keluarga Su kami. Adik Chenshue. Sudah mengelola bisnis keluarga. Bisa dibilang dia muda dan berpotensi. Hari ini saya akan ambil posisi penerus. Serahkan pada semua untuk memilih. Renungkan saja baik-baik. Saya dukung keputusan ayah. Walau reputasi dan kemampuan saya jauh di atas kakak, tapi dia tetap saudara saya. Mari jadikan pendapat Paman Bibi sebagai patokan. Ketua dan Qiansui benar-benar berpikiran terbuka. Lihatlah ke depan. Ya, dari Qiansui, saya melihat bakat pemimpin sejati. Saya juga lihat masa depan perusahaan Su. Masa depan keluarga Su. Kalian pikir keluarga Su punya masa depan? Keterlaluan. Apa? Su Yi mengetuk Su sure? Tidak, ini hanya firasat. Ini sama sekali tidak berarti mengizinkanmu hadir di rapat pewaris. Itu hadiah besar ketua untuk bersikap kasar di sini. Kalian semua jelas penuh pencuri dan pelacur. Tapi berpura-pura sesi. Adakah keadilan dalam hatimu? Taka kau penyanirani? Tidak banyak. Kau pikir statusmu sebagai putri sulung Layak Murisi Keluarga Su? Mustahil keluarga Su mengakoni sampah. Takkan akui sampah di keluarga Su. Para paman dan bibi tersayang, ada satu hal yang terlupa saya sampaikan. Ada APA. Chinshua? Baru saja, Saya berkenalan dengan Tuan Linglong Fengdian. Beliau berjanji akan mendukung saya. Begitu saya pimpin keluarga Su. pasti bawa keluarga Su ke kejayaan. Kau terlalu berandai-andai. Mustahil Fengdian urusi keluarga Su. Geng Fengdian takkan bantu keluarga Su. Ini urusanmu. Benar, segala penentu akhirnya.
Kak Kamuhila, lupa kamu cuma petugas kebersihan? Sudah. Cukup omong kosong. Mari mulai pemungutan suara. Yang setuju Suye sebagai penerus keluarga Su, angkat tangan. Dengar peringatanku ini baik-baik. Jika ada yang pilih kasih, aku salah pilih orang. Harga saham Su bisa anjlok. Kalian sendiri yang tanggung akibatnya. Maksudmu apa? Jika tak pilih keluarga Su, saham pasti jatuh. Aku tidak bilang begitu, tapi bukan berarti mustahil. Kakak, kenapa selalu bicara ngawur? Petugas kebersihan bisa pengaruhi saham Susi? Ini gila. Dia pikir diri siapa? Baik, pemungutan suara lanjut. Setuju Suye jadi penerus? Angkat tangan. Nona Suye dapat warisannya. Kakak hebat sekali. Kakak kalah kok masih bisa tertawa? Permainan seru lanjut terus. Setuju Kian Sue jadi penerus? Angkat tangan. Saya dukung. Terima kasih dukungan Bibi dan Paman. Chen Shui Takakan Kiswakan Semua. Bawa keluarga Su lebih gemilang. Where is in Nona, Chinshua? Disetujui semua. Baik. Sahkan Kian Sue sebagai penerus keluarga Ju. Ketua baru grup Ju. Selamat, selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Adikku sayang, tadi bilang tak ada yang tak pilihmu? Apa Susi bakal bangkrut? Laksanakan rencana BGG. Target Kenjing High. Beli Semua Saham Taima. Buat gudang di posisi D. Rebut pantai dengan kilat. Yuler Singka Telen Semua Naga. Baiklah kita mulai. Terimalah hadiah dari petugas kebersihan untuk keluarga Su ini. Berpura-puralah, kamu cuma petugas kebersihan paham saham? Omongannya seperti orang awam. Grafik saham saja tak kamu lihat. Buka mulutmu. Tidakkah kau tahu beli saham harus analisis grafik? Sebagai perjalanan dia tak pernah beli saham. Mana mungkin kau mengerti, harus menggambar dulu sebelum beli saham? Orang seperti ini hanya bikin rugi. Sialan. Sudah senang? Aku duluan. Pergi sana. Pergi. Minggirlah sejauh-jauhnya. Jangan bilang kau bagian dari keluarga Su. Ngomong-ngomong, 3 hari lagi pernikahanku dengan Guzian. Aku siapkan anggur di gedung Imperial. Silakan datang Paman dan Bibi. Jangan diremehkan. Apa? Kau menikah di gedung Imperial? Kau bikin mati gaya. Tahukah kau apa itu gedung Imperial? Itu hotel bintang 9 paling mewah. Minimal konsumsi 1 juta. Seumur hidupmu tak akan mampu masuk gedung Imperial. Kau bilang mau menikah di gedung Imperial? Paman kedua, biar kita urus. Jangan ungkap kebohongannya. Kakakku sudah kalah dalam pemilihan tadi. Terperak, wajar jika dia membual untuk jaga harga diri. Apa kau mau dia bunuh diri terjun dari gedung? Halo. Apa yang kau katakan benar? Saham Pak Su sudah turun 90%. Apa yang kau katakan benar? Saham Su sudah jatuh 90%. Kat, saham keluarga Su benar-benar ambruk. Ayah, bagaimana mungkin ini terjadi? Dia cuma tukang sapu jalanan. Mana mungkin penurunan saham Su karena Suye? Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Cuma suruh anak buah beli 2 saham. Lalu kenapa bisa pengaruhi keluarga Su? Anak buahmu jangan sok jago di sini. Kau tukang sapu? Mana mungkin punya anak buah, ayah? Jangan terpengaruh omongannya. Dia cuma ngomong asal-asalan. Kebetulan saja. Kumatukang sapabayasa. Aku pernah belajar strategi bisnis. Perusahaan ternama seperti ini seharusnya tidak mudah dihancurkan. Masalahnya saham keluarga Su sudah jatuh 90%. Kalau mitra dan bank tahu, keluarga Su akan kena sanksi. Tak perlu takut. Kachua Baru, Kira. Adikku tercinta, bukannya ada kaitan dengan energi angin? Coba minta bantuan grup angin. Serahkan ke grup angin yang bisa atasi masalah ini. Tidak, ini hal mudah bagi mereka. Baik nanti aku hubungi Tuan Long. Bayarkan dia yang urus. Ini cuma masalah kecil. Semuanya sepele. Bukan apa-apa. Aku duluan. Semoga keluarga Su di bawah adikku bisa berkembang pesat. Terima kasih. Aku akan hadir di pernikahanmu nanti. Beri kejutan spesial untuk... Baik, ambil semuanya. Telepon tadi menunjukkan strategi level dewa. Apakah ini kebetulan? Ayah sanggup percaya dia tukang sapu? Mungkinkah dia penembak bisnis legendaris? Aku juga tidak percaya, tapi tadi di matanya.
Segera perintahkan kuil. Larang keras kerjasama bisnis dengan keluarga Su. Jika ada yang melanggar, langsung tembak. Segera perintahkan kuil. Dilarang keras berbisnis dengan keluarga Su. Jika ada pelanggaran, tembak sampai mati. Sekarang aku ragu lagi. Apakah penyelamat ini yang agung? Kenapa begitu? Karena jika dia benar-benar yang agung, jadi, bagaimana mungkin keluarga Su hanya keluarga kecil? APA kau tak lihat keluarga Su tak menyukainya? Kenapa dia harus membantu keluarga Su? Tapi jika dia benar-benar yang agung, kenapa kau mau menyapu jalanan? Dan butuh bertahun-tahun untuk pindah. Aku kenal seorang di Wachowitz. Katanya dia selalu dihadang saat keluar. Kau mungkin difoto saat tidur. Bicara dengan pria bisa menyebarkan rumor. Hidup benar-benar kehilangan kebebasan. Hidup di atas es tipis itu melelahkan. Guru, aku menjadi jika kau berkata begitu. Jika tidak, kemampuan mengalahkanmu di setiap langkah. Di mana kau tak bisa jadi raja? Kenapa dia menyapu jalanan? Karena ketenaran dan kekayaan mudah baginya. Seperti kotoran. Ya. Ikut aku untuk melihat. Keluarga Zhang kirim sejuta hadiah. Semoga pernikahan pres. Gubagia. Keluarga Wang kirim hadiah 3 juta. Semoga pernikahan pres. Gubagia. Wang dari Wansheng kirim 10 juta yuan. Semoga pernikahan pres. Gubagia. Besan, kalian terlalu lusuh. Acara besar. Tak ada hadiah sama sekali? Hahaha. Apa yang kau lakukan? Ayo masuk ke dalam. Kami datang ke pernikahan. Aku punya undangan. Ada surat undangan. Hei, di mana Bibi? Aku mempekerjakan mereka. Bayarkan mereka masak. Bibi. Wah, kau luar biasa. Pernikahan di istana kekaisaran. Selamat, selamat. Tak ada uang. Bantu aku ambil dulu. Istri, ku beri kau 300 untuk itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pergi duduk di sana dan tunggu makan malam dimulai. Oh bagus. Dan sebagainya. Suyi ini gila. Orang-orang macam apa ini? Mereka semua kerabat dan temanku. Aku menikah untuk merayakannya. Ada masalah apa? Tempat APA ini, persiapan makam APA, gedung kekaisaran bintang 9. Semua selebriti bisnis. Keluarga kaya. Kau bawa tukang kebersihan. Kau mau bikin aku marah? Ada apa dengan tukang bersih-bersih? Bukankah mereka juga manusia? Manusia. Tapi lalu, orang juga dibagi kelas berbeda, tingkatan berbeda. Kami menikahkan menantu perempuan. Harus dari kalangan high society. Kau main-main denken orang rendahan. Mau mempermalukan siapa? Kau tak tahu malu. Keluarga kami perlu menjaga muka. Oh Seth, saya menolak Ziyan menikahinya. Bukannya dulu dia putri sulung keluarga Su? Siapa sangka sekarang jadi seperti ini? Saudara, tenanglah semua. Ahye juga baik hati, memikirkan acara besar seperti pernikahan. Undang lebih banyak orang untuk bersenang-senang. Ini teman-teman kerjanya, tamu tetaplah tamu. Sudahlah. Tidak, jika mereka tak pergi hari ini, pernikahan ini Tante, jangan malu. Kita pergi dulu. Ayo pergi. Selamat ya. Selamat, selamat Tant. Dan sebagainya. Tak ada yang perlu pergi hari ini. Yeay, jangan marah. Tinggalkan pekerjaanmu dan datang ke pernikahanku. Cuma temanku yang meremehkan, tapi meremehkanku. Pernikahan hari ini, bahkan jika aku tidak menikah, aku harus memastikan kalian bisa makan di sini. Anda ingin melawan saya, mau bikin saya marah? Hey Tuan Gu, sahibit APA Putramo, mana mungkin anak Wang dan keluarga. Su, ani pantas untak Putramo, sikap seperti ini, sungguh tidak bisa diterima. Kepala keluarga Su sudah mengumumkan, putri kedua Qian Sui mewarisi keluarga Su. Dia sudah tidak diakui. Turan jadi rakyat biasa. Ziyan menikahinya. Sia-sia saya. Sudah lama aku sarankan Ziyan untuk menikah lagi, tapi dia bersikeras. Tuan Gu memang sangat setia. Sayang sekali. Sayang. Aku tidak peduli. Hari ini, jika para orang rendahan ini tidak pergi, bahkan jika aku mati, putraku tidak akan menikahimu. Tante, jangan mempersulit diri. Sudah cukup. Kalian tidak perlu pergi. Tante, kami tahu niat Anda baik. Bisakah Anda menikahi tuanku? Kami semua senang untuk Anda. Jika pernikahan batal karena kami akan merasa sangat bersalah. Tante,
dengarkan, kami orang desa. Surabaya segemarahi orang kaya. Kami biasa saja, tenang saja. Kami Daime dan Erhua. Sudah, diam. Hari ini aku harus meninggalkan kalian di sini. Aku yang pesan hotel ini. Saya yang berkuasa di sini. Anda yang punya hak putus. Kalau begitu kita putus. Langsung beritahu Zian. Pernikahan ini bubar. Aku akan telepon Zian sekarang. Pernikahan ini bubar. Bu Cleaner, jangan emosi, jangan terburu nafsu. Mari kita bicarakan baik-baik. Baiklah, apa-apaan ini? Coba lihat wajahmu di kaca. Berani-beraninya, kau ini siapa sih? Anjing liar yang diusir dari rumah. Berteriak pada kami. Apa yang dia lakukan di luar? Aku segera ke sana. Bibi cepat minta maaf pada paman dan bibinya. Mereka yang menghina duluan. Menghina duluan? Kenapa aku harus minta maaf? Dasar anak keras kepala. Kenapa kau segitunya? Ini yang kau andalkan seumur hidupmu. Bibi, aku yang akan meminta maaf. Tuan Gu, kami minta maaf. Kami tidak sopan, mengganggu kara semua orang. Jangan salahkan Ye. Sudah selesai. Baris kedua bunga, ini bukan salahmu. Untuk apa minta maaf? Pernikahan Ye dengan Tuan Gu kesempatanmu bangkit. Selama kau bahagia nanti, kami semua akan ikutmu. Tak bisa diandalkan lagi sekarang? Aku sudah hubungi Zian. Zian bilang akan urus ini sebentar lagi. Anak perempuan Suyang Terbuang? Nanti kau sendiri yang menyesal. Baik, aku tak bisa menikah hari ini. Ya, ayo pergi, aku juga pergi. Semua tetap di tempat. Ada apa buru-buru? Kakak, hadiah besarku belum dikirim. Paman, bibi dan keponakan Sukian Sue datang memberi selamat. 2 bendahara. Daftar hadiah adalah Nona. Suez Group ucapkan selamat pada tuan muda keluarga Gu atas pernikahan. Hadiah khusus sebagai berikut. Lukisan 8 Juns dari dinasti Mi. Senilai 10 juta. Villa Ziki Donglai. Bernilai 8 juta. Rolls Royce edisi terbatas. Senilai 30 juta. Masih ada 100 juta tunai. Ya ampun, Cortana. Oh, Nona kedua masih punya pola. Menjanjikan. Aku tak mengerti. Kalian ayahnya sama. Kenapa ada yang ya ampun? Cuma sampah. Tak berguna. Otot, bagaimana bisa bilang begitu? Kakakku cukup mampu. Apa gunanya tukang sapu jalanan? Menyapu jalan bukan keterampilan, menyapu jalan itu sulit. Artinya kakakku tahan kesulitan. Aku tak bisa kerja kotor, melelahkan ini. Dari sini bisa lihat, kakakku lebih mampu dariku. Kalau tahan susah, bukankah itu kemampuan orang rendahan? Ya, kalau menurutku. Kami Zian. Aku kesini untuk lamar Cihir. Kau bilang pencapaian Zian saat ini. Statusmu. Kalian berdua berbakat dan cantik. Alangkah baiknya bersatu. Tante sudah mulai tua, kau bertanggung jawab atas ucapanmu. Tante sudah semakin tua, Anda bertanggung jawab atas ucapan Anda. Maksud Anda apa? Apa Anda mengangkam saya? Ini peringatan. Jangan sok tinggi hati. Setidaknya jaga martabat diri. Jika tidak, Anda tak akan bisa turun panggung nanti. Bilang tidak? Anda masih halangi saya turun panggung. Kau pikir masih putri sulung keluarga Su? Tidak. Kau sudah dibuang keluarga Su. Saudarimu ahli waris keluarga Su. Cuma ahli waris keluarga Su. Sama sekali tidak. Di mataku. Ini bukan anggur tak termakan bilang asam. Hahaha, jangan khawatir. Hari ini seluruh Jenghaya akan tahu siapa aku. Nanti kau akan meni isal buta seperti yang lain. Kau bilang aku buta? Hari ini aku tak akan memukulmu. Maafkan emosiku. Kau kena cirrhosis. Kenapa masih marah-marah? Tidak takut mati? Bagaimana kau tahu aku sirosis? Aku tahu. Kau tak akan pernah bayangkan. Oh, begitu rupanya. Dia pasang monitor di rumah kita. Kau bilang aku baru pulang dari RS kemarin. Ternyata dia sekarang tahu. Masa sih? Kak, kau mengawasi mertua sendiri? Ini terlalu kejam. Dia serang mertuanya sendiri. Pria kampung ini memang kualitasnya rendah. Tampaknya pernikahan Tuan Gu gagal. Hai, tukang sapu jalanan. Apa yang kau lakukan? Jika tak mau bicara, akan kupanggil. Hei, kau cuma wanita tukang sapu jalanan. Apa yang kau lakukan? Hei, kalau tak mau bicara, kau kutahan. Waduh,
Ibu Ayue, bicaralah santai saja, jangan dipikirkan. Katanya dia menyapu jalan tiap hari. Mana mungkin aku mengintip suamimu? Kerja sama kami setiap hari. Kami semua bisa bersaksi. Kami bersaksi. Siang kerja bersama kalian, malam pun tetap bersama. Ada apa, Ayah? Ibu, ada perlu apa? Sudah kukatakan. Orang kira begini tak pantas dinikahi. Kau tak percaya padaku? Dia pasang kamera di rumah kita. Mengintip ayahmu. Apa? Kau pasang kamera di rumahku? Nasi bisa dimakan sembarangan, jangan asal ngomong. Lalu bagaimana penjelasanmu? Saya menderita sirosis hati. Dari penampilanmu sudah kelihatan, selain sirosismu, istrimu di bawah umur. Haid tidak teratur, terkadang sampai setengah bulan, bahkan pernah 2-3 bulan tidak datang. Obat tradisional Tiongkok pasti sudah banyak kau coba, tapi tak ada efeknya. Setiap kali haid datang. Pertama perutmu sakit luar biasa, lalu nyeri payudara, hidup lebih sengsara dari mati. Benar bukan? Bagaimana kau tahu? Karena aku ahli ilmu pengobatan. Bisa kau obati, kalau bisa sembuhkan. Hari ini takkan kuganggu. Aku mengobati sesuai mood, tak ada yang pernah nawar syarat. Berhenti main licit begini. Tak percaya? Lupakan saja. Nanti jangan minta tolong. Sudah, jangan dibahas. Siapa suruh tukang bersih-bersih kekau bagan? Kau izinkan petugas kebersihan berantakan ini datang ke pernikahan? Saya menikah? Tentu undang mereka kemari. Siapa lagi? Ini acara apa sebenarnya? Saya ini siapa? Kau sengaja mempermalukanku, ya? Kamu siapa? Waktu bertunangan, keluarga tak kuperhatikan baik. Keluarga Wimmer, ayahmu jatuh di proyek konstruksi. Bertahun-tahun kau dapat kesempatan, tak ada rejeki. Kenapa sekarang merendahkan petugas kebersihan? Hei, kau Guzian. Waktu pertama jumpa, karena kau baik dan optimis. Jadi tak peduli asal-usulmu. Aku tak takut Ayamara. Aku anak sulung keluarga Su yang bertunangan denganmu. Itulah awal keberuntungan hidupmu. Tapi saat kau bukan dirimu lagi, kau akan kehilangan aku. Dan keberuntungan yang kau nikmati bertahun-tahun. Maksudmu, keluarga kami maju karena berkahmu? Kau tetap tak menyukaiku. Dia gila, pengangguran yang hidupnya bergantung keluarga Su. Berani meremehkan Tuan Gu yang sukses di bisnis. Aku tak tahan lagi. Sungguh tak tertahankan. Nona kedua. Kapan orang tuamu tiba? Seharusnya tak lama lagi. Tadi waktu keluar. Katanya sudah siap-siap. Aku akan telepon sekarang. Jangan telepon. Sini. Terima kasih sudah menunggu. Sudah lama menunggu, kesehatan ayah kurang baik. Maaf terlambat, keluarga besar. Jangan, kakek itu kondisinya kurang sehat. Menantu terlambat. Para besan. Jangan tersinggung. Besannya. Akhirnya kau datang. Kau tidak tahu, anak perempuan gak dia membuatku Dia APA. Lihat sendiri, kau bilang ini pernikahan keluarga besar. Dia baik, bawa sekumpulan pelayan. Hampir saja mempermalukan dua keluarga. Tadi Ziang bertengkar karena ini. Keluarga sialan, lahir jadi masalah. Tapi hidup tak bisa diulang. Kalau tidak, aku tunggu dia lahir. Aku kembalikan saja. Susi Hai, kau punya hati bicara? Kau yang pinjamkan keluarga Zhao ke kami. Tanggulah keluarga Zhao kami. Kau tendang aku, menikahi si rubah itu. Kau usir anakmu sendiri. Kau bilang dia tak berguna, tak apa bully aku. Masih juga kau bilang itu? Tante, urusanku belum selesai denganmu. Siapa yang mau ditarik? Kau pikir aku takkan tampar kau? Siapa berani sentuh ibuku? Kebuat, jamat. Jangan paksa aku membunuh. Kita laluan. Kira kau siapa? Berani bicara dengan nada ini padaku. Sepertinya kau belum. Putriku sekarang penerus keluarga Shu. Putri itu segera panggil orang pukul dia. Bantu ibu menghilangkan rasa ini. Ibu, jangan marah. Ibu orang berkelas dan berpendidikan. Ibu dari penerus keluarga Su. Dia cuma pelayan. Apa pentingnya dia? Lihatlah. Lihat betapa berbakat putri kau siapa? Baiklah kakak Xian. Pernikahan harus dimulai. Oh, mulai. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan. Pernikahan Nona Suye dan Tuan Muzihiko. Tunggu dulu. Permisai. Tuan Wood, ada yang ingin disampaikan? Pembawa acara salah sebut. Hingga hari, ini bukan Nona Suye. Tapi saudarinya, Su Qian Sui. Pembawa acara salah bicara tadi. Hingga hari,
Ini Pyukin Nona Suyi. Ini adiknya, Su Qiansui. Oh, begitu rupanya. Tuan Gu, ada masalah apa? Tak apa, turun dulu nanti ku jelaskan. Oh. Permisi, pernikahan hari ini ada alasannya. Sebaiknya ku beri penjelasan. Pertama, ini memang benar. Beberapa tahun lalu, aku pernah bernengan dengan Suyi. Kalian tahu, waktu itu dia putri sulit grup Su. Baru lulus kuliah, penuh ambisi. Itu daya tarik terbesar seorang wanita. Setiap pria pasti menginginkan pasangan yang bisa tampil di publik dan mengurus rumah tangga. Aku juga begitu. Bos grup Su juga berniat baik. Mengizinkan Suyi berlatih. Berharap dia buktikan kemampuan agar bisa warisi bisnis grup Su. Nyatanya semua tahu. 5 tahun Nona Suyi tak mampu. Bahkan menyapu jalan pun tak becus. Hanya jadi teman tukang bersih-bersih. Akhirnya bos grup Su kecewa berat. Putri kedua grup Su jadi pilihan. Sebagai penerus keluarga Su. Su yang dulu hebat terjatuh. Tak layak dapat kerja kerasku 5 tahun. Aku bikin orang tak berperasan. Tapi tak mau kebahagiaan hidupku dirusak wanita biasa tanpa ambisi. Jadi pernikahan hari ini. Aku batalkan pernikahan dengan Suyi. Dan menikahi putri kedua grup Su. Semoga kalian mengerti. Aku dukung keputusanmu. Dukung. Dukung putramu. Akhirnya kamu sadar juga. Sudah kubilang, kamu ini naga sejati. Masak mau turun ke pabrik semen? Suyi memang tak sepadan. Jangan menikah. Keputusan tepat. Nona Suyi. Masih ada yang mau disampaikan? Nona Su, apa lagi yang ingin kau katakan? Kau bilang dirimu naga di antara manusia. Aku hanya rekan kerja rendahan. Bahkan tak pantas mengangkat sepatumu. Bukan begitu. Guzian, mungkin kau tak tahu. Semua yang kau punya hari ini berasal dariku. Dan aku tukang bersih-bersih di matamu. Bukan sekadar petugas kebersihan. Identitasku terlalu besar untuk dibayangkan. Sepanjang hidupmu takkan kakap untak memajaku. Kakap, aku sudah menendangmu keluar. Apa gunanya membual seperti ini? Apakah bualan bisa selamatkan harga dirimu? Ketidakmampuan seperti ini seharusnya ditinggalkan oleh takdir. Pantas menerima pengginan sumber hidup. Kau tak pantas mengangkat kepalamu, menjadi bahan tertawaan orang lain. Kau bilang aku bahan tertawaan. Bukan kegilaanku. Semua yang hadir di sini hari ini. Siapa yang layak melihat kejadianku? Kakaku, kau benar-benar membohongi diri sendiri. Berani-beraninya kau berkata, semua orang di sini, siapa yang berani menertawakanmu? Sungguh konyol, kamu cuma petugas kebersihan. Kau bilang tak ada yang boleh menertawakanmu. Nona kedua, sebenarnya ucapannya benar. Oh, begitu? Lihat petugas kebersihan yang dia datangkan. Semuanya orang kampung. Aku pun tak bisa menertawakannya. Aku sudah tanya kenapa harus undang mereka, rupanya untuk jadi bahan perbandinganmu. Bos ini, meski kami pekerja kebersihan, tapi ini pekerjaan halal untuk cari nafkah. Kami tak makan rezekimer. Jangan menghina kami begitu mudahnya. Kau bilang aku menghina? Bukankah itu yang kau maksud tadi? Jangan bicara soal hinaan. Bagaimana? Kau cari mati? Suyi, dasar pelacur. Berani kau memukulku. Tak ada toleransi lagi. Jangan bilang memukulmu, membunuhmu pun tak masalah. Ayah? Lihat kelakuannya, dia yang mulai duluan. Jangan salahkan aku membunuh saudara. Dia harus mati. Perempuan mana berani? Mengapa tidak bersujud dan minta maaf pada adikmu? Minta maaf? Mustahil. Lebih baik dia menerima hukuman setimpal. Ayah, jangan ikut campur. Aku harus membunuhnya hari ini. Apa perintah Nona kedua? Dia berani menyentuhku. Tank Captain Serikin padaku. Kau pukul Nona kedua. Hei, kakak Satpam, jangan salah paham. Dia yang mulai duluan. Lupa akibatnya kena pukul? Kelas rendah macammu bisa masuk sini? Pergi 40 atau kuku tongkap. Dasar buta. Apa kata? Ku bilang mata anjingmu buta. Pemiliknya pun tak kukenal. Kingar. Tutup matamu yang buta itu. Dasar tak kinal majikan sendiri. Siapa yang disebut tuan?
Maksudmu kamu? Akulah yang pesan hotel ini, bukan aku lalu siapa? Aku benar-benar jangan kira aku tak tahu. Nona kedua adalah penerus grup Su. Camus Kumatukang Bersiyong Disrekang Orankaya. Malu Razania Berpura-Pura di sini. Jangan banyak bicara dengannya. Tangkap Deluzia, Habasai Pelen-Pelen. Tangkap saja. Tunggu sebentar. Siapa berani sentuh Ayan, kami akan lawan dia. Ayo lawan. Walau status kami rendah, tak berdaya, tapi kami tak mau ditindas semena-mena. Ayo, Nona kedua. Pekandeng, pergi dari sini. Dasar orang rendahan, hari ini kalian berani melawanku? Ayan saudara kandungmu, kau rampas hak warisnya. Kari lagi suaminya, kau ingin habisi dia. Masih adakah keadilan di dunia? Bebek kampung berani debat denganku? Baiklah, kalau mau mati, hari ini akan kubuat jadi kenyataan. Sekarang akan kucari algojomu. Hello Jago, aku baru saja dipukuli. Bawa enek buamu ke istana sekarang. Baik, baik. Tunggu saja aku. Kak Jagal akan datang nanti. Aku tahu bagaimana kau mati. Tunggu saja aku. Kakek Butcher akan datang nanti. Kau akan tahu bagaimana cara mati. Ya, Kyongsu. Semua saudari, tak perlu sampai begini keadaannya. Bibi cepat minta maaf ke saudarinya. Nah, gitu dong. Lupakan saja kalau tidak menikah. Jangan sampai ada kejadian lagi. Kau baik-baik? Jangan bahas orang di sini hari ini. Bahkan seluruh Jinghai, tak ada yang bisa sentuh aku. Kau cuma bisa menggembar-gembor di sini. Sepertinya kau tak tahu reputasi Kakek Butcher ya? Di tangannya orang lebih buruk dari babi dan anjing. Nanti kulihat bagaimana dia menyembelihmu. Nona kedua, tak perlu berdebat dengan tukang sapu jalanan. Lepaskan dia. Masih banyak tamu yang menunggu merayakan pernikahan kita. Jangan diabaikan. Ide bagus. Asal dia berluta bersama tukang bersih-bersih ini dan tampar mereka. Minta maaf pada aku bisa pertimbangkan melepaskannya. Kalau tidak dengar, lakukan segera. Langit dan bumi tak bisa buatku berlutut. Dia ini apa? Cukup, Tuan Su. Aku beri kau jalan mundur. Kau masih merasa diri benar. Kau terlalu nekat hidup sendiri. Bisakah kau jangan libatkan tukang bersih yang membantumu ini? Lihat betul gelisahnya ibumu. Suyan, biarkan dia. Itu dia. Tak punya kemampuan. Aku belum. Baiklah. Dia harus merugi agar ingat terus. Suyan, aku sudah lakukan yang terbaik untukmu. Kalau kau harus mati, tanggung sendiri akibatnya. Bibi, cepat dengar kata Zian. Minta maaf ke saudariku. Nah, gitu dong. Dia sudah lakukan banyak hal tak berperi kemanusiaan. Kau mau aku minta maaf padanya? Aku bukan datang untuk hancurkan dia hari ini. Kalau aku injak keluarga Su, itu bukan menunjukkan kemampuanku. Dia sudah melakukan banyak hal tidak manusiawi. Masih mau minta maaf padanya? Hari ini aku akan melumpuhkannya. Hancurkan keluarga Su. Tunjukkan kemampuanku. Apa maksudmu menghapusku? Hancurkan keluarga Su? Kau bukan di depan sermon. Lihat dirimu yang sebenarnya. Anak perempuan terketuk keluarga Su. Pemulung jalanan. Berdasar apa kau somong di sini? Untung kepala grup Su bijaksana. Mengusirnya dari keluarga Su. Kalau tidak, dia pasti hancurkan keluarga Su. Pemimpin grup Su memang jeli. Jika kau serahkan keluarga Su padanya, besok pasti runtuh. Kalian gila. Buta melihat naga. Sebentar lagi, Hyukongkol madamu. Agar kau lihat aku jelas. Perhatikan baik-baik. Kau cuma anak buangan keluarga Su. Pemulung jalanan. Mau jadi sperma? Nanti kau tahu. Aku temui Nona Su dan bilang, para kepala negara dan orang kaya sudah tiba. Datang ke Yinghai. Untuk nikahanmu, perlu kuatur sambutan? Tak perlu terlalu formal. Tak usah banyak basa-basi. Ayah. Apa yang ku dengar? Para kepala negara datang ke nikahannya? Aku tidak salah dengar? Nona kedua, kau dengar benar. Dia benar-benar gila. Sembarang orang bisa ngibul. Sepertinya nanti, dia akan bilang diri penguasa kuil. Naomi kedua, kau dengar benar. Dia benar-benar gila. Bocor mulut seperti sapi betina. Kurasa sebentar lagi. Seharusnya dia bilang pemuja kuil tertinggi. Kesempatan Tuan Fang telah tiba. Maksudmu apa? Guzian si bodoh itu. Kau ingin batalkan pernikahan tertinggi. Maaf? Miraka Simua Mengra, sang pemuja cuma tukang bersih-bersih. Jadi berbagai kebencian. Guzian langsung umumkan akan menyesali pernikahannya. Dan nikahi sang saudari tertinggi.
benar adanya. Aku sudah awasi dari dalam. Kini akhirnya aku yakin. Tukang bersih-bersih biasa itu, Nona Su. Dialah pemuja kuil yang sebenarnya. Mengapa bisa? Karena di tengah serangan mereka, Nona Su tetap tenang dan terkendali. Persis sikap Tarzan yang tak tergoyahkan, dengan aura yang tak berubah. Aku belum pernah melihat wanita yang tahan badai sekuat itu dengan aura tenang dan anggun. Baik, gila atau tidak? Dia milikku. Hadiah lamaran sudah siap. Aku akan melamar nona tertinggi sekarang. Jagal, kau di sini? Saya Pak Bernie pupil aku. Pergi dari sini. Itu dia. Berani kau pukul putri kedua keluarga Su? Sebaiknya kau pergi sekarang juga, atau nanti giliranmu dipukul. APA, kau mau tinju aku. Kawan-kawan, dengar dia bilang APA. Dia bilang mau pukul aku. APA latar belakang Kingsu. Berani kau bicara seenaknya. Dia pelakor keluarga Su. Sudah diusir keluarga Su. Turun jadi tukang sapu jalanan. Oh pantas saja, tukang sapu yang tak kenal aku ini. Bicara sembarangan tentang ajaran leluhur. Wajar saja. Sekarang dengarkan perkenalanku. Namaku Tu Yubiao. Waktu kecil kejar babi, dewasa kejar orang dan tebas. Dunia persilatan panggil Jagal. Aku dirikan geng bernama Geng Kapak. Lihat ini, kapakku meradera. Tahu kenapa? Karena tebasan korbanku yang banyak. Nona Su, aku tak tahan lagi. Enyahlah kau. Gulingkan badanmu. Berani mukul aku, kenapa masih diam? Ayo, jangan takut. Bawa aku untuk menyembuhkanmu. Cewek-cewek busuk, aku bersama Tuan Jinghai Hao. Kalian telah menghina Tuan Hao dengan melawan Tuan Hao. Kau bilang Van Tian Hao. Kau tahu, Tuan Hao orang terkaya di Jinghai. Lawan Bos Han. Dia tinggal bilang satu kata. Aku bisa lenyapkan kalian dari Jinghai. Berkeras kepala. Anjing itu merusakmu. Tunggu, karena ini anjingnya Wan Tian Hao. Serahkan ke Wan Tian Hao untuk membersihkannya. Kalau dia tak bersihkan dengan baik, bahkan dia akan ikut kena imbas. Tuan Su, aku tahu kau tak rela. Tapi ini sudah terjadi. Jerkantara kita terlalu jauh. Sudah tak mungkin lagi. Jangan cari masalah tanpa batas. Kakak, Suye, aku tahu kau tak rela. Tapi semua sudah terjadi. Jerkantara kita terlalu jauh. Tak mungkin lagi. Berhenti cari masalah tanpa batas. Kau bilang aku yang buat masalah? Bukan begitu? Guzian, kau terlalu realistis. Aku paham ambisimu. Setiap orang punya ego dan kesombongan. Tapi jika kau buta, aku sungguh merendahkanmu. Jelas kau yang lebih dulu menyesal. Su Qianxua diam-diam menggesaku. Kebetulan aku sedang ajarkan cara jadi manusia. Kau bilang aku yang kacau? Siapa yang sewa tukang bersih-bersih ini? Aku yang undang. Mereka rekan kerjaku, keluargaku. Ada masalah dengan undangan resepsi pernikahanku? Bolehkah? Masalahnya apa? Karena mereka tak layak. Luzino, singkirkan kesombonganmu. Kau ini, aku kasihan padamu. Hahaha, butuh 5 tahun bagiku. Untuk jadi pendatang baru di bisnis Jinghai. CEO milioner sepertiku. Butuh tukang bersih-bersih mengasihaniku? Jaga ucapanmu, Guzian. Kalau bukan karena Nona Su, Kau mungkin masih jualan tahu bau di jalanan. Apa katamu dia membantuku? menurutmu, semua kesempatan yang kau pikir diraih sendiri, sebenarnya itu hasil rekayasa Nona Su. Haha hila, ini keterlaluan. Kau tak bigas. Bahkan untuk pengakuan begini. Kau benar-benar menyukin. 10.000 penjaga untuk. Pak Hao sudah datang. Kau sedang mati. Hei, Tuan Hao, Anda di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Ada yang bertengkar dengan teman saya, grup Nona Su. Saya datang untuk berdamai. Tak kusangka pihak lain adalah anggota keluarga. Kita tak bisa melakukannya. Anda masih harus meminta Pak Hao bekerja untuk bawahan. Siapa yang begitu kejam? Itu gadis itu. Dia dengan petugas kebersihan ini. Wen Tian Hao telah menemui Nona King Luan. Dia orangmu. Dia hanya membantuku mengurus urusan sehari-hari. Mengapa dia memprovokasi Nona King Luan? Memprovokasiku hal sepele baginya, tapi dia bilang akan menyingkirkan Nona Su. Ini masalah besar.
Apa katanya tentang membunuh Nona Su? Di mana Nona Su? Maaf, siapa Nona Su? Apa ada saran untukku? Nona, maafkan saya. Nona Su, mohon maafkan saya. Ini semua karena disiplinku longgar. Akan segera ku handle. Hei Pahau, ada apa denganmu? Dia Kuma, anak perempuan terbuan Kilyargasu. Petugas kebersihan, bagaimana bisa kau berlutut padanya? Diam kau. Berani-beraninya menghina Nona Su. 9 nyawa pun tak cukup untukmu. Ayo, seret keluar. Patahkan kakinya. Buang ke krematorium. Tuan Ho, maafkan. Ayo, seret mereka. Hancurkan kaki. Bakar di krematorium. Tuan Ho, maafkan saya. Tuan Ho, ampuni saya. Pergi. Sudah ditangani. Maafkan saya telah menghina Nona Su. Nona Su bingung harus berbuat apa. Tahu. Bolehkah saya potong satu lengan? Apa kedatanganmu untuk pernikahanku hari ini? Ah iya. Sekaligus memberi ucapan. Kalau begitu kau diampuni. Terima kasih, Nona Su. Terima kasih, Nona Su. Cepat ambil daftar hadiah. Wan Tianao, Oranter Kaya Jingge, ucapkan selamat pada Nona Su. Hadiah khusus senilai 5 miliar. Pedang Jingke Dinasti Qin. Stempel giok dinasti Han 3 miliar. Kitab militer dinasti Song 1 miliar. Nilai 1 miliar. Pesawat pribadi khusus. Ditambah tunai 10 miliar. Mohon juga, Nona sudah kau terima? Keluarga Gu sudah bertobat. Tak perlu apa-apa. Keluarga Gu bertobat? Ya, Tuan Gu berpangkat tinggi bilang, saya cuma tukang bersih-bersih. Tak layak untuknya, hancurkan pernikahan saya saat itu juga. Menikahi Su Qiansui sebagai pengantin. Apa? Dia mau nikahi Su Qiansui? Siapa ini Su Qiansui? Apa hubungan orang terkaya ini? Su Ye cuma anak buangan keluarga Su. Keluarga Su masih sangat kecewa padanya. Kenapa kalian takut padanya? Mau lawan aku untuk dia? Maaf, Nona Su adalah anak buangan keluargamu. Maaf, Nona Su adalah putri kandung yang diusir dari keluarga Su Anda. Ya, saya mengizinkannya keluar untuk merantau selama 5 tahun. Dia cuma tukang sapu jalanan. Saya malu karena mempermalukan keluarga Su. Kalau tidak, Zian juga takkan menyesal menikahinya. Bahkan untuk menikahi Qiansui. Kalian semua buta. Kalian tidak sadar Nona Su ini bagaikan rembulan di langit? Berani-beraninya kalian menghinanya? Baiklah, keluarga Sugu mengirim pasukan Qinghai sendiri ya? Mau mengusir kami dari Qinghai? Bukan. Cuma keluarga Sugu saja. Apa Nona Su pikir masih ada yang lain? Semua yang melawanku hari ini harus diusir dari Qinghai. Sambang. Kau pikir kau siapa? Kurang ajar. Kalian Yang Berkimpul di sini. Siapa Yang Bukan Konglomerat Ulung? Dengan kemampuan, apa kau mau mengusir kami? Ada yang tidak puas? Mau berkelahi? Tian Hao Wan, meski kau orang terkaya di Beijing, lalu apa? Kau harus tahu, pendukung keluarga Su adalah pedagang Beidou. Kau bilang pendukung keluargamu adalah keluarga terkemuka di Beidou? Tentu, kau cuma orang terkaya di Beijing dan Korea. Mereka pengusaha terkaya senegara. Kau tak ada apa-apanya. Tuan Wan, apakah kesurupan sama Su Ye? Apa maksudnya kesurupan? Saya sudah berenang dengannya. Saya sangat mengenal dia. Dia biasa-biasa saja dan tak becus. Suka mengobrol janji. Selalu bilang, suatu hari akan membuatku terkesan. Membelikan mahkota termahal di dunia. Agar jadi pria paling bahagia. Sudah 5 tahun, tapi tetap pemulung. Tuan Gu, kau salah menilai Nona Su. Semua ucapannya benar adanya. Tuan Gu, Anda salah menilai Nona Su. Itu benar. Bangun, Tuan Wan. Ketua klan Su adalah ayahnya. Chihiro adalah saudarinya. Mereka satu keluarga. Paling tahu kemampuan dia. Jika tahu banyak, tak akan bisa antisipasi. Seumur hidup dia tak berharap banyak. Atau mengacaukan pernikahannya. Mengawini saudarinya sendiri. Lihatlah orang terkaya. Ini rekan pekerja konstruksinya. Dia anggap gedung imperial sebagai proyek, mengundang pekerja kasar ke pesta. Nona Su itu orang seperti apa? Aku lebih tahu dari kalian. Yang menghina Nona Su akan lenyap dari Qinghai. Jika Nona Su turun tangan, tak ada kesempatan menyesal. Wan Tianhao Kurang Otek. Kau mau musuhi semua pengusaha Qinghai? Kalian cuma sampah masyarakat. Aku wakili seluruh pengusaha Qinghai. Jangan lupa. Pendukung keluarga Su adalah pedagang Beidou. Ani Wan Tianhao cuma bisa pamer di depan kami. Tak berarti di hadapan pedagang Beidou. Sangu, ulangi. Lupakan, karena mereka andal pedagang Beidou. Cari saja langsung ke pedagangnya. Coba bunuh aku. Baik, kalau mau mati, aku akan hubungi sang pedagang. Pedagang Begong, Tuan Zhang sudah datang.
Ini adalah tuan muda dari Beidou Shang, keluarga terkaya nomor 1 di Great Xia. Katanya tuan muda, ini tompon dan kaya. Memang sesuai reputasinya. Tuan Shang, Anda datang. Terima kasih datang ke pernikahan putriku. Putrimu siapa? Chen Shui Can Datong. Aku sudah lihat tuan muda pedagang ini. Hello Tuan Shang. Pergi sana. Sura Miraka Perji, Tak Denga, Minger, Jangon Halanji Tuan Shang. Shang Suying Baidu Bawa Mas Kavin. Melamar Nona Su. Silakan temui Nona Su lebih lanjut. Daftar hadiahnya. 36 provinsi real estate senilai 100 miliar, merek dagang senilai 100 miliar, 1 maskapai dan pabrik militer. Merek ini bernilai triliunan. Sebank ICBC China. Total bisnis senilai 100 triliun. 50% saham penjualan delai absolut. Sedikit renungan. Kuharap Nona Su bisa menghargai ketulusanku. Hey Tuan Shang. Apa Anda salah sasaran? Dia kuma anak perempuan terbuang keluarga Su. Qian Sui adalah penerus resmi keluarga Su. Berani-beraninya meragukan keputusanku? Bukan Tuan Shang. Bagaimana bisa begini? Kau buta akan keunggulan sejati. Menghina Nona Su berarti menghina keluarga Shang. Aku tak terima. Tuan Shang, Su Yimi Meng putri sulung keluarga Su. Tapi karena tak becus, jadi tukang bersih-bersih jalanan. Sedangkan aku yang menopang keluarga Su, pantas jadi penerus keluarga. Kenapa memilih dia bukan aku? Kau ini siapa? Berani menyamakan diri dengan Nona Su? Kau. Tuan Shang, saya ingin bersikap adil. Kau siapa? Sang tokoh utama pernikahan ini. Gu Zian, Direktur Gu Group. Mau bilang apa? Nona kedua memang benar. Dia lebih layak dari Suye. Kalau tidak, hari ini pernikahanku dengan Suye. Takkan ku membatalkan janji nikah. Memilih Nona kedua sebagai istri. Nona Su tidak membohongiku. Kau buta. Tak bisa mengenali naga sejati. Masaksi, dia cuma tukang sapu jalanan. Ini mustahil. Suyi. Coba jelaskan. Tipu maslahat APA yang kau gunakan pada Wansho dan Shonda. Guzian, kebodohanmu terletak pada, bahkan yang ribuan kali lebih hebat darimu tak percaya. Apa menurutmu mereka lebih bodoh darimu? Aku paham. Kau tak mau menerima. Apa yang kau takuti? Kau sungguh mengira diri naga sejati. Ya, karena sering bohong. Kau sendiri percaya, seperti kata peribahasa, burung sejenis berkumpul bersama. Orang-orang berkelompok. Lihat dengan siapa kau bergaul. Kau bersama orang rendahan ini. Kau bilang diri naga sejati, siapa percaya? Tak masalah kau tak percaya. Permainan baru saja dimulai. Rambat laun kau akan percaya. Nona Su. Abaikan pria bodoh ini. Aku belum sempat membalas jasamu menyelamatkanku. Kumohon terima lamaranku. Akan kutemani seumur hidup. Ribuan kali lebih baik dari perlakuan pria bodoh ini. Tuan Shang Toulouse Heidai. Mohon Nona Su terima dia. Kumohon, Nona Su, terima dia, Bu. Bagaimana kalian menanta ini? Amy. Benarkah aku tidak sedang bermimpi? Bukan mimpi. Selama ibu merasa calon menantu ini baik, aku terima. Ya. Bagus. Terima kasih, Tante, yang paling paham maksudmu. Baik, aku juga mengerti, memang tak ada pria lebih baik darimu di dunia. Hari ini aku terima lamaranmu. Baik, terima kasih Nona Su. Mulai sekarang, pedagang kami akan menghormatimu. Saling menghormati, Ayo. Akan kuantar ke tempat pengantin pria di panggung. Baik, sekarang giliranku mengumumkan. Tuan Shang Shujin dari pedagang Beidou adalah protagonis pernikahanku hari ini. Pengantin priaku. Baik. Suyi, kau ingin kiri jalan pintas. Perjala ku tempat lain. Ini pernikahanku dengan Nona kedua. Maaf, ini pernikahanmu dengan Su Qian Sui. Tentu saja kau lupa. Aku yang putuskan tunanganmu. Nona kedua adalah pengantinku. Guzai, kau tidak tahu terima kasih. Aku lupa sudah memesan hotel ini. Lalu bagaimana jika ku pesan? Aku tidak kekurangan uang. Tapi hari ini aku harus adakan pernikahan di sini. Kau ingin memanfaatkan kekuatan pedagang. Cari tempatmu sendiri. Bicara dengan istriku. Singkirkan sikap mesum pria. Berani-beraninya kau pukul aku?
Berani keluarga Gu tantang pedagang? Percaya atau tidak, satu kataku hapus keluarga Gu dari Jinhua. Kau baru saja menikahi tukang bersih-bersih. Kau ngapain sekarang? Sudah kubilang, istri saya Shangshu Brocade tak boleh dihina. Lain kali, aku akan membiarkanmu mati. Kak Jinya, Lepeken, kita adakan pernikahan di tempat lain, kau tak layak jadi pedagang. Lebih baik menyerah saja. Pedagang bedu tak boleh kita langgar. Siapa yang tak bisa dilanggar? Aku baru bicara lama dengan wakil toko. Hari ini, mereka akan kirim orang ke acara pernikahanku. Teken kontrak denganku. Dan aku ditugaskan sambut Paman Long yang akan angkat aku jadi anak. Bawa aku temui sang Nyonya Agung. Lalu apa itu bisnis penjaga? Ya, kenapa aku bisa lupa? Kita masih hanya hubungan dengan Istana Phoenix dan Tuan Naga Perak. Pedagang tak berarti apa-apa di hadapan Feng Dian. Shang Kubri Nezahat, lebih baik segera minta maaf ke saudara bermuka ungu ini. Atau nanti saat Tuan Naga Perak datang, Han Xijing akan hancurkan kafilahmu. Benar, minta maaf pada putraku. Atau hari ini aku takkan maafkanmu. Saya dukung Presiden Gu untuk kita. Suruh sekretaris bisnis minta maaf ke Presiden Gu. Minta maaf ke Presiden Gu saja tak cukup. Dia menghina seluruh komunitas bisnis Jinghai. Saya mau minta maaf ke seluruh komunitas bisnis Jinghai. Mata maaf, mata maaf, mata maaf, mata maaf. Saya Pa Barony Senta Kuanjong, coba saja. Kenapa kau ingin jadi Mizu Feng Dian? Cuma modal ayam kampung dan anjing liar buta? Berani sebut nama Istana Phoenix? Kau tidak percaya, tapi Naga Perak akan segera tiba. Kau akan tahu Karamati. Siapa Tuan Naga Pirat dari Istana Phoenix? Suyan, Kelancang, Tuan Yinlong pengurus Feng Dian Jinghai. Berani kau menggenenya? Pantas jika seluruh margamu dihabisi. Oh begitu, Kuma Pengurus Fengdian di Jinghai, Panasan aku tak kinol. Apa maksudmu? Identitas Tuan Naga Perak tak pantas kau ketahui. Soal identitas dan statusnya, kau saja tak layak temui aku. Apalagi tahu wejanganku ke petinggi Feng Dian. Bilang jangan sok jago. Jangan main, boleh. Rupanya Naga Perak ini tak patuh aturanku. Cukup, Suyan. Simpan ego menyedihkanmu itu. Aku tak peduli perbuatanmu. Memang aku makan nasi orang. Tapi Tuan Naga Berat ayah baptisku. Hina dia, jangan marah aku kasar. Kau yang kasar. Dasar apa kau berani kasar? Guzian, kau benar tak tahu. Semua yang kau punya sekarang dariku? Apa? Kau yang beri, semuanya kau yang beri. Berdasar apa kau bicara? Villa ini punyaku. Kau pernah sapu lantai. Tehekak, investasi $30 juta pertama keluargamu. Wu Dajiang orang terkaya Jiangsu yang setuju. Kau tahu dari mana? Karena aku yang minta dia setuju. Masa aku tak tahu? Kau suruh dia voting, Suyi. Kederlaluan kau ini. Sapa Wu investasi padaku. Kau baru diusir dari rumah keluarga Su. Kepara cari kerja, kesana sini. Kalau memang punya skill, masa nggak bisa cari kerja? Hingga harus jadi tukang sapu jalanan. Tu m'as mangé Pangusa Akaya. Aku dikira sugar dadia. Kau salah. Aku menikahi Nona Su karena beliau mengangkat derajatku. Jangan kau nodai nama Nona Su di sini. Keluarga Guku jalankan sendiri. Sekarang kau tuduh Jemerasaku? Takkan kubiarkan. Aku tahu kau tak percaya. Telepon saja Wu Dajiang sekarang. Tanya langsung padanya. Baik. Tembak saja, kencang-kencang. Jangan lupa nyalakan loudspeaker. Halo, Xiaogu. Hello Pakwu, ada hal kecil mau kubicarakan. Kalau ada urusan, langsung saja, akan kubantu semampuku. Saya mau tanya, 5 tahun lalu Bapak beri investasi $30 juta. Itu inisiatif Bapak sendiri. Kenapa tiba-tiba bahas ini? Karena hari ini, ada orang tak tahu malu bilang. Dia suruh Bapak voting untukku. Pengen kuhajar dia, tembak muka dia. Sanggu? Siapa? Dia mantan tunanganku. Suye, putri tertua keluarga Su. Apa itu Nona Su? Ada apa, Tenwu? Apakah kenal dia? Tentu saja. Aku, Wu Dajiang, bisa duduk sebagai orang terkaya di Provinsi Su.
Semua berkat Nona Su. Nona Su t'es la mambantu, ilan du cul. Masa aku tidak tahu? Tienwu, posisimu sebagai orang terkaya semua karena dia. Apa dengaranku tidak salah? Aku orang terkaya di provinsi ini. Masa hal seperti ini bisa dijadikan lelucon? Tapi ayahnya sendiri tak tahan padanya di keluarga Su. Seluruh keluarga memandang rendah dia. Dia cuma bisa turun ke menyapu jalanan. Kemampuan apa yang dia punya untuk mendukungmu, Tienwu? HEI, Xiaogu. Disitulah salahmu. Nona Su adalah orang langka di dunia. Dia hanya tidak suka ketenaran dan harta. Walau aku tak tahu asal-usulnya, tapi aku tahu sedikit kecerdasan bisnisnya. Perusahaanku sedang diambang kebangkrutan. Cukup beberapa kata dari Nona Su, langsung balik rugi jadi untung. Membangkitkan yang mati, bahkan cepat mencapai puncak. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dari semua orang yang kukenal dalam hidupku Dajiang, Nona Su adalah legenda. Kau berikan 30 juta, ini padaku. Apa dia yang menyuruh? Bukan cuma 30 juta yang disuruhkan Nona Su untuk investasi. Setelah beberapa investasi, membantu analisis strategi, mengalahkan pesaing. Bahkan rencana IPO grup Gu, semua diam-diam diarahkan Nona Su. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tidak. Xiao Gu, kamu kebetulan bilang Nona Su mantan tunanganmu. Kamu putus. Aku. Istri kamu. Nona Su punya bakat luar biasa. Seni Menlanlangi. Aku sangat mencintai. Saling Lindinjinyawa. Kamu jaga dia tidak baik. Apakah Keluarga lu akan rentu? Lakukan sendiri. Kamu ini siapa sih? Dari mana energi sebanyak ini? Sekarang kamu yakin segalanya dariku. Berani bilang aku tak layak untukmu. Apa kamu merendahkanku? Kalau kamu begitu hebat, kenapa jadi anak buangan keluarga Su? Kenapa menyapa jalanan? Kenapa tak mau bantu terang-terangan? Kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Ya. Tahu kenapa aku baru mengaku 5 tahun lalu? Karena kusadari ini membuatmu jadi asing. Kamu dan orang tuamu direndahkan banyak orang. Kamu merasa rendah diri, sangat tidak percaya diri. Kamu terus bilang padaku, hanya ingin cari orang biasa yang baik. Sampai 5 tahun lalu, aku suka ketulusanmu, memberanikan diri mengungkapkan. Tapi kamu masih bilang tak layak. Takut kehilangan aku. Tak mau kamu hidup dalam keraguan. Jadi kumanfaatkan Susihai mengusirku. Tinggalkan keluarga Su. Menjadi orang biasa, sambil diam-diam membantumu. Tapi tak kusangka, setelah kamu sukses, kamu malah jadi sombong. Menganggapku remeh. Jadi kau mengembalikan kepercayaan diriku? Lebih aman membantuku diam-diam, kan? Bisa dibilang begitu. Kakak berkacamata, jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya mengkara-era. Ada apa? Kau benar-benar pembohong. Kau pikir dia sehebat itu? Bukankah Tuan Wu baru saja mengatakannya? Apa karena dia kau bisa bangkit? Yang Tuan Wu katakan bukan karena latar belakangnya, kekuatan malah merugikan. Ini tentang mendengar ucapannya lalu hidup kembali ke puncak. Apa kau benar-benar percaya hal seperti ini? Seseorang bisa dapat triliun dolar hanya dengan bicara? Kebetulan saja, dia memalsukannya. Dia tidak akan menangis sebelum lihat peti mati. Istri, perlu kusampaikan untuk usir keluarga Su Gu dari Jinhai? Mau usir keluarga Su Gu dari Jinhai? Tidakkah kau dengar junjungan naga perak tadi, mengakui Tuan Gu sebagai anak angkat, dan beri kontrak triliunan? Tangga kami memenjat hubungan Fangdian. Apa pedagang beidumu ini? Hahaha. Mustahil keluarga Gu dapat kapal lukis kuil. HMPH, masih mau berkomentar? Itu tidak sah. Tapi istriku yang berhak memutuskan. Istrimu pelacur keluarga Su, tukang bersih-bersih yang suka pamer. Bom antar junjungan naga perak ke. Pangeran Yinlong dari Fengdian telah tiba. Inilah Pangeran Naga Perak. Ayo. Pangeran Naga Perak sudah datang. Bapak angkat. Siapa orang-orang ini? Kenapa dia tidak bersujud saat lihat orang tua ini? Bapak angkat, saya dilecehkan. Tolong beri saya keadilan. Oh, begitu? Berani mati? Berani-beraninya ganggu anak angkatku. Kuma mereka berdua. Lihat, kedua ini tidak mau bersujud. Yang itu pengusaha besar kecil Beidu, Shang Shujin. Satunya wanita penghibur keluarga Su dari Jinhai.
mantan tunangan saya. Baru putuskan tunangan? Hei, ini tidak benar. Bukannya hari ini pernikahanmu, kenapa tidak bisa menikah? Ya, jodoh tidak cocok dengannya. Ini tidak mengubah status nona kedua keluarga Su. Penerus masa depan grup Su. Ayo panggil bapak angkat. Hahaha. Bapak angkat. Wah, mulutnya manis sekali. Bapak angkat jangan khawatir. Aku dan Zia pasti akan berbakti padamu. Baik. Kau dari pedagang Beidou? Benar. Ada pesan? Pedagang di Beidou itu kaya dan berkuasa. Raksasa bisnis. Tapi dibanding Feng Dian masih jauh ketinggalan. Jadi lain kali lihat aku, rendahkan diri. Atau dengan sekali jentik. Aku akan membunuh kau. Tuan Jinlong, tenanglah. Mari kita rendah hati. Rendah hatilah, saudari terlantarku. Bukankah kau sombong karena pedagang itu? Mengapa sekarang pinch cut? Dia benar-benar pembohong. Kemampuan pas-pasan. Cuma bisa bohong. Cukup, jangan ribut dengan orang rendahan. Ayo tanda tangani kontraknya. Kerjasama ini sangat penting. Tapi ayah baptis, Anda harus janji sesuatu. Tuan Shang menginginkan Katari. Anda harus bantu saya menghajar mereka. Keluarga pedagang. Tunang, aku akan atur setelah kembali. Akan kusuruh sesepuh pedagang ke Jinghai, bersujud dan minta maaf pada... Ya. Terima kasih ayah baptis. Tuan Shang, bukankah kau sangat arogan? Teruskan kesombonganmu. Suka berlagak sebagai orang penting? Hampir ku menyesal putus denganmu. Aku akan segera tanda tangani kontrak triliunan untuk Feng Dian. Pasti ku bawa kisah ini ke dunia. Untukmu, mungkin masih tergantung pedagang. Pemakan nasi basi. Tidak. Tuan Yinlong baru saja bilang, untuk memberi pelajaran ke pedagang, bisakah pedagang bertahan di Beidou? Pedagang sendiri sudah terpuruk, apalagi andalannya? Aku hampir lupa ini. Dia harus kembali menyapu jalanan. Hahaha, jangan dekat-dekat semut ini. Ayo tanda tangan kontrak. Baik, kita tanda tangan dulu. Bayarkan semua tahu. Kontrak investasi Gu dan Feng Dian kita. Pasti menggemparkan seluruh Jinghai. Berhenti sibuk. Kau tak bisa tanda tangan ini. Maaf? Kibaling kau tidak boleh menandatangani kontrak ini. Suye, apa yang kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin berhenti mendukung dan membantumu. Dukungan dan bantuan untukku? Apa maksudmu? Apa kau masih belum mengerti? Akulah yang memberimu investasi triliunan dolar di Feng Dian ini. Apa yang kau bicarakan? Cari cermin dan lihat dirimu baik-baik. Mana mungkin kau bisa membuat Feng Dian investasi padaku? Ya Hiwa, Dewa Yama sedang berdiri di sini. Beraninya dia membual. Sungguh tidak tahu malu sampai segitunya. Ini membuatku muak. Bisakah kau mengatakan sesuatu? Aku begitu buta, sampai setuju menikahimu. Aku muak mengingatnya sekarang. Guzian, jangan menjijikan. Kau dulu tidak buta. Tapi sekarang kau benar-benar buta. Adikku yang terbuang, jangan iri dan menyerah. Tunanganmu memang menyukaiku, dan kebangkitannya menjadi kenyataan. Kau harus menyesali ketidakmampuanmu. Berani-beraninya kau halangi upacara penandatanganan Istana Phoenix. Katakan, ingin mati dengan cara apa? Maaf. Kau tanya bagaimana aku ingin mati. Tidakkah kau tahu, apakah prestise Istana Feng mengganggu konsekuensi Istana Feng? Apa kau tak tahu pamor Feng Dian? Tahukah konsekuensi macam-macam dengan Feng Dian? Aula Phoenix semuanya ciptaanku. Kamu tanya konsekuensi memprovokasi Feng Dian. Sekarang kamu yang jawab apa akibatnya. Apa pendengaranku salah? Haha, Feng Dian buatanmu? Gila benar. Berani dia meniru sang pemimpin tertinggi? Dia tak tahu metode Feng Palace tak ada habisnya. Tuan Naga Perak, lihat ini, berani meniru pemimpin tertinggi di hadapan. Kalau tidak dihancurkan, pamor Phoenix Palace akan luntur. Gadis, segera berlutut dan jilat lidahmu. Kami bisa biarkan kau hidup. Atau seluruh keluarga kau kami musnahan. Dada, berani kau pura-pura jadi pemimpin tertinggi? Itu sosok yang diawasi seluruh dunia. Ini sudah mulai. Cepat, segera minta maaf ke Tuan Naga Perak. Kau harus berlutut dan keluarkan lidahmu. Atau seluruh keluarga kau seleka. Ini bukan bohong, sudah kebiasaanku. Kali ini aku benar-benar salah langkah. Juzian,
Tuan Yama adalah wali baptismu. Cepat, tolong bantu kami, kumohon. Ibu, mengapa ibu berlutut untuknya? Kau berdosa besar meniru sang pemimpin tertinggi. Ini kehancuran. Cepat berlutut dan akui kesalahan. Nanti akan terlambat. Aku tidak bohong. Aku sungguh pemimpin Phoenix Palace. Ibu, aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar pemimpin tertinggi Phoenix Palace. Diam. Sudah kubicarakan. Kenapatidak pakiakal, pemimpin tertinggi, itu lebih berkuasa dari bangsawan manapun. Bukan maksud menyinggung. Tante, jangan takut. Tante, dia tidak mengada-ada. Dia benar-benar orangnya, berdiri di puncak kekuasaan. Dalang di balik Phoenix Hive. Kalian berdua cocok sekali. Ya, bohong. Bahkan menipu diri sendiri. Ibu kandung sendiri tidak percaya, tapi dia bicara begitu meyakinkan. Dia tidak percaya Feng Dian bisa kerja sama denganmu, maka tanda tangani kontrak di sini sekarang. Beri tamparan keras. Wali, mari tanda tangani kontrak dulu. Bereskan dia nanti. Baik. Pemimpin tertinggi Tak akan menggelanjutku. Aku Buzian dan keluarga Gu akan melambung tinggi. Setelah ini, kalian hanya bisa mendongak. Aku kabulkan permintaanmu. Segera sampaikan perintah. Investasi triliun dolar Feng Dian untuk keluarga Gu dibatalkan. Seperti yang kau mau. Wah, kau sangat lucu. Siapa di sini yang tidak kenal dirimu? Demi sedikit kekuranganmu. Kau tidak mau menjaga muka lagi? Hemi Semua tahu. Dari putri sulung keluarga Su jadi anak buangan. Ditolak mempelai di pelaminan. Memelekan sekali. Jika pergi dengan rendah hati, masih bisa hidup. Tapi kau tidak sadar diri. Pantas dapat akhir seperti ini. By Artemerika. Zhangdi, aku akan tanda tangan dulu. Tanda tangan selesai. Halo. Ada APA, Guru Zunshi, ini tidak mungkin. Ada apa, Bapak angkat? Kelompok tadi menelepon, minta batalkan kontrak investasi miliar dolar keluarga Gu. Apa? Apa katamu? Apa dia yang bertanggung jawab? Saya tidak tahu. Kabarnya perintah langsung dari pemimpin tertinggi. Itu mustahil. Dia cuma anak buangan keluarga. Su Yang menyapat jalan. Bagaimana mungkin? Apa pemimpin tertinggi legendaris seperti Hao Yue? Sangat mustahil. Dia sadari saya. Kami tinggal serumah. Saya paling tahu sifat aslinya. Ayah. Setuju kan? Dari kecil memang penurut. Dibeli orang. Cuma bisa cengengesan. Mana mungkin jadi pemimpin tertinggi termesir? Benar. Sangat tidak mungkin. Seperti apa putri saya ini, saya paling paham. Kalau dia pemimpin tertinggi. Mana mungkin keluarga Su tetap berada di pinggiran Bei. Sudah lama jadi raksasa dunia. Apa itu mungkin? Seperti kalian anggap saya tak berarti. Keluarga Su pun tak penting bagi saya. Saya tak mau menopang keluarga Su. Maka keluarga Su tak punya masa depan. Jangan pura-pura. Ibu kandungmu paling tahu sifatmu. Ibumu bilang kau hanya berpura-pura. Masih saja berakting. Tuan Naga Pera, jangan tertipu olehnya. Tapi kantor pusat baru saja menelepon, meminta batalkan kontrak. Ini tidak mungkin palsu, kan? Oh, sekarang saya paham situasinya. Bagaimana bisa? Kenapa bisa? Pasti ini sang penguasa tertinggi yang kehilangan ponsel. Aku juga menemukan nomor telepon sang penguasa tertinggi. Lalu kita palsukan identitas sang penguasa. Itu mungkin. Sang penguasa. Naga hanya terlihat kepala tak nampak ekor. Hanya sedikit orang dari kuil yang tahu. Sangat sedikit yang pernah melihat sang penguasa. Perintah lisan biasanya disampaikan lewat telepon. Nah ini dia. Jika dia benar sang penguasa, maka aku adalah Kaisar Giok. Sepertinya kita masih tertipu-tipu muslihatnya. Katakan, kau temukan nomor telepon sang penguasa? Nona Su, biar aku bunuh dia. Jangan khawatir. Namamu Ilon benar? Sepertinya aku harus beri perintah lagi. Mengadilkanmu kembali ke markas. Masukkanmu ke penjara Gletser. Kau perintahkan aku dengan ponsel temuan. Tak mempan. Aku tak tergoda. Baiklah, lebih baik kau pikir baik-baik. Kami temukan nomor telepon sang penguasa. Aku ingin tangkapmu sendiri dan bawa ke kuil. Kenapa tak laporkan ke kantor polisi? Biarkan polisi periksa identitas dan riwayatnya. Kebenaran akan terungkap. Benar? Laporan penegakan hukum sudah tepat. Pelanggar hukum tak boleh lolos. Akan kularapkan. Katakan, kau mau mengaku sendiri atau harus kulaporkan ke kepolisian? Kalau budget laporkan sekarang. Aku tunggu untuk ditangkap. Baik,
Kau kira aku tak berani? Sekarang akan kularapkan. Halo, kantor polisi? Ada orang berpura-pura jadi pahlawan negara. Sang penguasa tertinggi. Tunggu saja hukum akan datang. Kau akan tahu akibatnya. Aku sangat takut. Bibi, apa yang terjadi ini? Aku bingung sekali. Apa kau benar mengambil ponsel sang pemimpin? Ibu, berapa tahun aku pakai ponsel ini? Nana, mungkin diambil? Terus apa? Buang saja ponsel, ganti kartunya ke ponsel. Kau melahirkan anak seperti ini jika dia berpura-pura jadi pemimpin. Keluarga Su akan punah. Ayah, jangan takut. Ini ada kesaksian naga perak. Suye sudah kami keluarkan dari keluarga. Tidak akan menyeret kita. Aku muak denganmu. Aku tak mau berdebat dengan orang kecil sepertimu. Masih satu keluarga, tapi saling serang. Tapi kau terus cari masalah. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Mau memberiku pelajaran? Apa yang bisa kau lakukan? Coba tunjukkan. Dalam 1 menit, keluarga Su Jinghai harus dihapus dari dunia bisnis. Selamat tinggal keluarga Su yang megah. Su Group Pewarisan. Kau pikir bisa hancurkan keluarga Su dengan satu kata? Entahlah, lihat saja nanti. Baik, aku tangguh. Halo APA. Apa yang terjadi, Ayah? Saham grup Su langsung dijual habis sekaligus. Nilai pasar 3 miliar lenyap seketika. Bagaimana mungkin? Saham kita dipegang jutaan pengguna. Bagaimana bisa dijual sekaligus? Tidak mungkin. Jutaan orang bekerja bersamaan. Ya, mustahil. Apa ayah dapat panggilan penipuan? Ini dari penanggung jawab keluarga Su. Seluruh grup Su dihancurkan dalam 30 detik. Dia terpaku melihat harga saham grup Su jatuh bebas. Ini tidak masuk akal. Dengan kecerdasan bisnismu, kau tak paham situasinya? Ini puncak penyergapan komersial. Apa? Kau tahu masalahnya? Bila punya kekuatan cukup, Anda bisa pecah harga saham rival jadi titik jangkar tak terbatas. Beli semuanya sekaligus. Kau kira saham Dipegang 100.000 orang? Sebenarnya, 100.000 tangan itu hanya satu tangan di balik jutaan tangan. Kesimpulannya, dia ingin sahammu naik. Dia ingin sahammu jadi penguasa. Kau mengerti? Satu orang kendalikan jutaan tangan. Ini mustahil. Jangan ukur kemampuan dan pengetahuanmu untuk menilai orang di dunia. Masih banyak yang lebih hebat dari kita. Bagaimana jika aku lebih hebat? Kedua anak kita akan maju duluan. Aku juga tak akan tendang kau. Siapa yang tahu kau tendang Sang Maha Agung? Apa mereka akan puji kecerdasanmu? Siapa di sini yang perkaya? Ibumu pun tak percaya. Kau malah ngotot diri Sang Maha Agung. Sangat menggelakan. Siapa berani palsukan Sang Maha Agung untuk kejahatan? Siapa berani menyamar sebagai sang penguasa tertinggi untuk berbuat kejahatan? Tamat riwayatmu, Tuan Zenan. Siapa di sini yang berani menyamar sebagai sang penguasa tertinggi untuk berbuat jahat? Tuan, itu dia. Kau. Tidak, Yang Mulia. Putriku sedang banyak tekanan pekerjaan akhir-akhir ini, lalu bercerai. Saya jadi bicara ngawur karena tertekan. Mon mafkan Jessica Lini. Apa kau bercanda? Berani menyamar sebagai sang penguasa? Akan ku haya kau. Yuyuela, mengapa menyamar sebagai sang penguasa tertinggi? Sudah kukatakan berkali-kali, akulah sang penguasa, tak mau bicara lagi. Lihat kelakuanmu, berlagak seperti orang miskin, berani menyamar sebagai sang penguasa tertinggi. Captain Zheng dia kumetekong sa perjalanan. Lihat, ini rekan kerjanya. Tukang bersih-bersih berani menyamar sebagai sang penguasa, aku muak, tangkap. Berani merampasnya? Hai. Ingat. Aku bawahan tertinggi dari kuil ini. Hinge. Wahahaha, kalian sampai bikin grup palsu. Jangan banyak bicara. Katakan saja Yudasan Susi Kingluan ini. Usianya paling 50 tahun ini. Jelas terlihat belum 30 tahun. Maaf berlagak. Aku yakin dia penipu. Gubernur datang. Perkenalkan sang gubernur. Yang Mulia Gubernur, mengapa Anda di sini? Apa yang Anda lakukan di sini? Ada petugas kebersihan mengaku dewa tertinggi Feng Dian. Sudah kukirim orang untuk menangkapnya. Berani-beraninya meniru sang dewa tertinggi, itu dosa yang pantas dihukum mati. Sekarang aku sedang diadili. Hai, tunggu dulu, tunggu.
Siapa Nona Su yang dimaksud? Apa kau tidak kenal Nona Su? Yang Mulia Gubernur, ini adalah grup Su. Kami Samuel Marga Su tak tahu yang mana maksudmu. Pengantin wanita yang menikah di sini hari ini. Sayalah pengantinnya. Hari ini pernikahanku dengan Tuan Gu. Oh, benarkah? Gubernur Jinhai Zhang Yongchang datang menghadap Nona Su. Semoga Nona Su dan Tuan Gu bahagia selamanya. Tutup daftar hadiah. Pernikahan keluarga Su dan Nona Su. Mengirim sepasang bebek Mandarin giok putih kuno. Nilai 1 miliar. Villa exclusive Jingge, nilai 100 juta. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Gubernur. Anda sangat baik hati. Begitulah. Saudariku yang petugas kebersihan, kamu lihat, gubernur saja datang ke pernikahanku, bahkan memberi hadiah mewah. Apa yang kau bandingkan denganku? Susi itu perkasa. Susi dianggap raksasa bisnis Jinghaiku. Kami siap mengakui Susi sebagai pemimpin. Siap mengawal dari depan belakang. Sayang, kini percayalah pilihanmu benar. Aku tak pernah menyesali keputusan hari ini. Jangan tatap aku seperti itu. Aku takut kau akan terlalu senang lalu sedih. Apa? Aku sangat bahagia. Kau terlalu miskin. Kau tak menyadarinya. Gubernur datang memberi selamat pernikahan kita. Hanya kau yang masih cari sensasi. Memelsukan Supreme Lord. Aku tahu siapa kau. Aku akan segera dipenjara. Memelsukan Supreme Lord Tak Simada Masuk Penjara. Kenapa aku jadi palsu begini? Nona Su, dengan status dan kekuatanmu, mana mungkin orang biasa berani mempertanyakan dan berpura-pura? Apa? Kau juga? Nona Su? Yang Mulia Gubernur, dia cuma anak buang keluarga kami, cuma tukang sapu jalanan. Hahaha. Puteri terbuang keluarga Su, berarti kau tak cukup berbakat. Sang Yongchang, kau pikir jabatan gubernurmu sudah lama? Siapa kau? Apa maksudmu? Kau salah paham. Supreme Lord. Menurutmu apa maksudku? Aku salah mengenali Supreme Lord. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Su inilah ucapan selamat hari ini. Jalan utama sejati. Nona Su ini yang Anda sambut hari ini. Pemimpin tertinggi kue. Dia adalah pemimpin tertinggi. Yang Mulia Gubernur, jangan percaya padanya. Dia penipu. Polisi datang untuk menangkap orang. Berani-beraninya dia menyamar. Tahu tak, Nona Su datang memberi selamat hari ini. Ini pemimpin tertinggi. Ya bagaimana? Dia terus memanggilmu gubernur. Menurutmu pemimpin tertinggi sejati akan serendah ini di hadapanmu? Tampaknya benar. Jadi apa yang terjadi di sini? Siapa? Saya telepon nanti Anda paham. Hai, Sun Shi. Saya lakukan. Anda King Luan Sun Shi. Anda yang minta hadir di pernikahan pemimpin tertinggi, agar identitas pemimpin tertinggi tak terbongkar. Saya panggil Nona Su, bukan? Ya, benar. Kini Anda tahu siapa pemimpin tertinggi sesungguhnya? Gubernur Jinhai Zhang Yongchang memberi hormat pada pemimpin tertinggi. Akhirnya ada yang masih punya kecerdasan. Terima kasih banyak. Polisi bilang saya penyamar. Menurutmu harus bagaimana menangkapku? Berani menangkap pemimpin tertinggi? Kau tak ingin hidup lagi? Pulang nanti saya PK dia. Penjara. Yang Mulia, maafkan hamba. Hamba tak tahu situasinya. Dia yang telepon polisi. Hamba hanya datang. Berani-beraninya menghina pemimpin tertinggi? Bukan? Gubernur, dia benar-benar penipu. Jangan biarkan wanita ini. Kau percaya dia. Tak ada yang percaya di sini. Tidak. Gubernur, dia benar-benar penipu. Jangan biarkan wanita ini membuat percaya perkataannya. Tak satu pun dari kami percaya. Ya, Gubernur. Tolong pertimbangkan baik-baik. Putri saya sendiri. Pasti saya yang paling tahu. Pekerja sapu jalanan. Bagaimana mungkin dia pemimpin tertinggi? Betapa megahnya Phoenix Hall ini. Pemimpin tertinggi kita lebih legendaris lagi. Masa harus turun menyapu jalanan? Ini pengenan untuk Phoenix Palace. Suya, kalau masih punya malu, segera akui pada gubernur kau penipu, daripada nanti dihukum mati. Guzai, Taubut, Lihat sendiri, di sini, Wan Tianhao, orang terkaya Jinghai, Zhu Jing, saudagar kaya Baidu, Wu Dajiang, orang terkaya Sioux City. Mana ada yang lebih rendah darimu? Raksasa yang melihat jauh akan lebih bodoh darimu. Kau baru saja ditipu? Mereka tak paham. Wajar tertipu olehmu selama 5 tahun bersamamu. Setiap kali orang sebut tunanganku penyapu jalanan, aku merasa sangat terhina. Ketidakmampuanmu seperti duri, tersangkut di tenggorokanku. Kini ada yang bilang padaku, kau wanita tercerdas di dunia, legenda yang bersinar. Kau pikir aku percaya? Halo, tunggu sebentar.
Pangeran Persia mengirimkan mahkota langit bertabur. Mau diterima? Tentu saja. Aku sudah punya tunangan baru, kan? Ya. Kirim. Mahkota bintang Persia. Ini harta termulia dan tak ternilai di dunia. Sayang, benarkah ini? Kenapa kau juga terpengaruh mereka? Tak percaya padaku? Tentu aku percaya. Baru dengar kabar. Mahkota langit bertabur bintang ini permata Persia. Diwariskan ribuan tahun lamanya. Takkan pernah dijual. Harta termahal di dunia. Jika ku mau. Semua kemegahannya. Itulah mahkota langit berbintang. Menyingkir untuk orang-orang tak berguna. Di sini. Atas perintah Pangeran Persia, persembahkan harta nasional mahkota langit berbintang untuk Nyonya Agung. Selamat untuk Nyonya dan Tuan Agung. Kikil sampai tua. Hingga ujung usia. Sampaikan terima kasihku pada Pangeran Persia. Dengan senang hati, Nyonya Agung. Hari ini kulihat wajah asli sang Nyonya. Tidak terlalu terhormat. Misi selesai, aku permisi dulu. Mahkota ini. Pria yang bukan pasangan Suye seumur hidup tak boleh memakainya. Shang Shujin. Kau mau menjadi pasangan Suye seumur hidup? Maukah kau menikahiku? Aku mau. Aku mau. Shang Shujin. Kau mau jadi pendamping seumur hidup Suye? Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Aku sangat mau. Mulai saat ini, tak ada lagi batas antara kita. Masih ada yang mau kau tanyakan? Siapa tahu kau cuma pemeran? Barang kelas kios. Aku pernah lihat mahkota langit bintang ini di Persia. Teksturnya halus dan murni. Desainnya tak lekang zaman. Aku bisa bersaksi. Mahkota ini 100% asli. Apa? Beneran? Benar. Tak kusangka. Nona Su, para kepala negara dan teater sudah tiba di hot menunggu perintahmu. Tamu adalah raja, silakan masuk. Baik, Nona, masuklah jika ada perintah. Apa menteri-menteri itu? Apa dia? Benar-benar yang itu? Apa dewa tertinggi legendaris bisa diciptakan? Persilahkan, persilahkan semua. Raja Suhuang dari barat. Tiongqiwangyang, Raja Pays Bumi, Bewang. Hormat pada nona tertinggi. Semoga pernikahan nona bahagia. Wang Shinishi, Sang Raja Suhuang, Raja Chunki, Raja Prusia, Raja Beiwan, Raja Inggris. Temu Miss Supreme. Selamat atas pernikahan Miss Supreme. Permaisuri tiba. Permaisuri siapa? Orma Pada Daxia, Yang Mulia Permaisuri, Membri Pingormatan Pada Permaisuri. Hari ini pernikahan Miss Supreme. Semua Dibabaskan. Ratu 11e. Permaisuri Dasya, Temui Miss Supreme. Kucuri selamat untuk pernikahan Miss Supreme. Semua kenalan lama. Permaisuri Tak perlu terlalu formal. Aku urus dulu urusan pribadi. Miss Supreme baru menikah hari ini. Masih ada urusan lain? Banyak yang hadir hari ini. Marika Senka, aku palsukan Miss Supreme. Tuduh dan tangkap aku. Aku harus buktikan pada mereka. Apa? Berani meragakan Miss Supreme? Tapi wajar saja. Miss Supreme. Meski terkenal di seluruh dunia, tapi tetap rendah hati, kecuali beberapa selebritas top dunia. Aku beruntung pernah lihat wajah aslimu. Mana mungkin orang biasa mengenalimu? Tak apa, kau sering muncul di TV. Mereka mengenalmu. Bantu aku sebagai saksi. Tidak masalah. Aku kenal Miss Supreme sudah bertahun-tahun. Aku, Daxia, sering dalam kesulitan atas bantuan Miss Supreme. Walau Miss Supreme di dunia, tapi kontribusinya besar untuk negara. Aku sangat memahaminya. Masih ada yang berani ragukan identitas Miss. Walau Miss Supreme ada di dunia ini, negara dan rakyat telah memberi kontribusi besar. Aku sudah sangat familiar. Adakah yang masih meragukan identitas Miss Supreme? Yang Mulia Ratu berfirman, Tak berani meragukan. Sang Yongchang sebagai Gubernur Jinghai. Tak tahukah identitas Miss Supreme? Yang Mulia Permaisuri, kudengar Supreme Lord gelar pernikahan di Jinghai. Lalu aku minta izin Lord King Luan untuk ikut. Ini pertama kalinya aku lihat Sang Supreme. Masih ragu padaku sekarang? Kau benar pendiri cabang itu.
Dalam semalam, Supreme Lord yang ubah orang biasa jadi legenda. Adegan ini, walau ingin menyangkal, aku tak bisa menyangkalnya. Kau sangat luar biasa. Kenapa kau diusir dari keluarga Su hingga harus menyapu jalanan? Patria Su, aku lebih suka Su Qiansui. Mereka buta. Sebenarnya aku anak ajaib sejak lahir. Bisa melihat segala hal di dunia. Aku tahu realita dunia. Tak ingin orang tahu kekuatan, hanya agar mereka menjilat. Ingin temui kehangatan di tempat rendah. Jadi sejak kecil sembunyikan kekuatan. Rahasia ciptakan mitos. Lebih baik menyapu jalanan, hidup sebagai orang biasa, karena di puncak hanya ada kemewahan. Hidup orang biasa berisi darah daging, penuh kehangatan. Kau mengerti? Meski begitu, kesuka padaku, kenapa tak bilang? Aku hanya putri tertua keluarga Su, kau tak layak lagi. Jika kukatakan aku Supreme Phoenix Palace, bukankah kau akan malu? Karena itu diam-diam membantumu, agar kau bisa berprestasi. Temukan kepercayaan diri. Tak perlu tahu aku sang Supreme. Hubungan kita bukan soul harta atau jabatan. Murni cinta semata. Tak kusangka. Baru mulai berkembang. Sudah sombong, menganggap remeh. Ini semua salahku. Aku juga tak mau merendahkanmu. Lagi pula, kau juga tunanganku. Tapi kau setiap hari menyapa jalanan selama 5 tahun. Temanku menyebutkanmu. Bahkan aku merasa jijik. Kau tahu seberapa terbebani aku? Kau terbebani. Itu karena kau ingin dikagumi, ingin dipuja-puja. Semua itu lebih penting dari perasaanmu. Siapa yang tak hormat, Roy dulu baru hormat orang? Siapa yang tak ingin dipuja? Siapa yang tak sombong? Tak semua punya kekuatan dan wawasanmu. Begitulah dunia ini. Makin kau dorong, makin tak berguna. Awalnya, mahkota ini disambut negara-negara di dunia. Perkawinan terbaik dunia adalah milikmu. Tapi pikiran, watak, dan visi pada akhirnya tak layak menerimanya. Ular yang lahir tak bisa jadi naga. Turunlah, Guzian. Kau tak layak lagi di panggung sorotan pemeran utama. Suye, kau terlalu kejam. Putraku memberimu masa muda terbaiknya. Tak boleh kau tinggalkan saat keadaanmu membaik. Kau ini siapa? Berani menyalahkan Nona Su? Kinlan, jangan pukul orang. Nona Su, bantu keluarga Gu bangkit. Mereka tak tahu terima kasih, bahkan menuduhmu. Aku tak tahan lagi. Aku paham. Mulai hari ini, tanpa dukunganku, Gu Jayabiwan, dengan putra dan suamimu, pulanglah ke desa untuk bertani. Tuan Agung, aku tahu kau suka putraku. Kalian akan bahagia bersama. Bukan itu masalahnya. Katak layak. Tapi, bisakah kau diam? Mari kita tinggal di sini. Ibu, cukup bicara. Jaga harga diri kita. Ayo pergi. Maaf. Mungkin kita memang tidak didiktirkan. Selamat tinggal. Kudoakan kebahagiaanmu. Su Chinchua, APA yang akan kau lakukan? Jangan terburu-buru. Kakak, apa perintahmu? Aku berencana menyingkirkan keluarga Su dari Jinghai. Ada pendapat, jika ada keberatan, akan kusingkirkan kalian semua. Kakak, tak perlu. Kenapa ku bilang ini tak berarti? Bagaimana Su Ye bisa bilang kau juga anak keluarga Su? Apa kontribusimu untuk keluarga Su? Aku anak keluarga Su. Kau lupa usiaku saat itu, kau menikahi wanita baru. Nansarai Kanabaku. Lalu mengusirku dari keluarga Su. Di mata dunia, aku anak keluarga Su yang terbuang. Memalukan keluarga Su. Aku tak memikirkannya matang. Ini salahku. Sekarang kuangkat kau sebagai ahli waris keluarga Su. Kau pikir aku peduli? Ahli waris keluarga Su biasa. Aku tahu kau tak peduli. Tapi keluarga Su ini untukmu. Sebagai bentuk permintaan maaf. Tulu sejak kau angkat Su Chinchua jadi ahli waris? Inikah awal kehancuran keluarga Su? Ingat bagaimana grup Su besar runtuh karena membunuh pangeran. Grup Su terpilih. Cuma Nisei. Segera sampaikan perintah ke Feng Dian. Larang total semua Su Jinghai. Dalam 3 menit. Hapus nama Su dari Jinghai. Ya, Tuan. Suyi keluarga Su adalah darah dagingku. Kumohon. Aku masih punya istri kedua dan putrimu. Pulanglah ke gunung untuk menghabiskan masa tua. Ah, ayah? Tuan. Ah, ibu. Tuan. Suye,
Bukankah kau yang mulia? Konon katanya kau ahli di segala bidang. Pasti hebat dalam pengobatan. Kumohon, tolonglah, selamatkan junjungan. Benar? Keahlian medisku memang luar biasa. Jarum Xuan Huang langit bumiku pernah menggemparkan dunia medis. Bisa menghidupkan yang mati, tapi hanya yang pantas ku selamatkan. Benar? Ye yang menyelamatkanku. Ampun, tolonglah, selamatkan junjungan. Selamatkan ayahmu. Aku memang luar biasa, tapi ada kekurangannya. Hanya saja hatiku sempit, takkan memaafkan yang pernah menyakitiku. Siapkan penguburannya. Usir semua orang segera, jangan ganggu pernikahanku. Tao Penguasa, Fengdian Jinghai. Tuan Naga Perak. Yang mulia, sebaiknya panggil aku naga perak kecil, atau tetap Yinlong saja. Perbuatanmu hari ini, atasi sendiri konsekuensinya. Yang mulia, jangan main-main. Pernahkah kau dengar aku memafkan orang? King Luan memperpanjang urusan. Selesaikan sesuai aturan gerbang. Ini Junshan Juniwe. Ampunilah hamba, maafkan kami. Keluarga Zhang Danwang. Keluarga kaya besar di Jinghai, bukan? Hamba menunggu para penantang Junshang. Mohon ampun. Tak perlu minta maaf. Kalian selalu hina rekan kerjaku. Sikap sombong orang kaya di mana-mana. Mengapa tak ubah semua identitas dan kekayaanmu? Siapa berani melanggar, namanya akan dihapus dari kota. Kami ingin. Saudara-saudari, datang dan pilih keluarga kaya mana saja. Kecuali keluarga kita. Sudahkah kalian ganti semua rumah dan deposit mobil? Apa maksudmu, Bukan Yang Mulia? Apa semua yang kau katakan benar? Jangan panggil aku yang mulia. Panggil aku Yi. Aku selalu menepati janjiku. Pasti kalian sudah dengar ceritaku. Keahlianku adalah menjadikan orang biasa jadi legenda. Siapapun orang biasa, asal aku mau membantunya, bisa jadi mitos paling gemilang di dunia. Terima kasih Ye. Sudahlah berisik. Hari ini hari pernikahanku. Bicaralah yang membahagiakan. Putra keluarga Shang berbakat dan tampan. Sudah memenangkan hatiku. Mulai sekarang, dia suamiku. Urusannya adalah urusanku. Kuharap para penguasa dari berbagai negara bantu dia dan keluarga Shang jika ada kesempatan. Baiklah, kakak sekian. Apa kalian semua lapar? Silakan duduk. Ibu, mari makan. Bibi, apa kau benar-benar yang mulia agung? Sejak kapan ibu masih tak percaya putrimu? Bukan tidak percaya. Kebahagiaan ini datang terlalu mendadak. Ibu tak menyangka. Tak kusangka putriku sehebat ini. Qu'au singulier biasa.